Namo Buddhaya semuanya, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Ya, hari ini satu acara yang sebetulnya banyak ya orang yang mengharapkan bisa ikut, bisa dapatkan satu strategi yang luar biasa nih dari orang yang saya tahu memang beliau atau pembicara utama kita ini punya pengalaman bukan cuma teori tetapi mengalaminya sendiri. Jadi sebab itulah ilmu yang akan di-sharekan ini bukan ilmu teori tapi ilmu praktek. Ya, kita hari ini dengan kondisi adanya pandemi ini banyak nih orang-orang yang mengalami satu kondisi yang sangat drastis, yang sangat mendadak, perubahan yang mendadak. Banyak orang jadi stres, nggak tahu harus ngapain, yang tadinya itu punya usaha, tiba-tiba usahanya itu hilang, yang tadinya itu bekerja dengan merasaan aman, tiba-tiba pekerjaannya hilang. Jadi banyak sekali orang saat ini mengalami satu persoalan yang berat. Nah, tepat sekali kalau malam ini kita bisa belajar dengan Pak Soekarto, karena beliau di sini akan memberikan satu pencerahan. Ya, anggap aja ini satu pencerahan nih, melalui 7 mindset dan strategi menghadapi krisis dalam kehidupan. Dan ini ilmu, sekali lagi bukan ilmu teori yang masih perlu dipertanyakan apakah bisa dilakukan atau tidak, tetapi ini ilmu yang sudah pasti terbukti dan karena ya Pak Soekarto sendiri yang mengalaminya. Karena saya sebagai saksi hidup, saya tahu persis apa yang terjadi. Oke, nah sebetulnya untuk lebih detailnya siapa sih Pak Soekarto ini ya? Sebetulnya sudah teman-teman membaca di posternya dan kalian tahu, Anda tahu bahwa begitu banyak prestasi yang sudah diwujudkan, sudah direalisasikan oleh Pak Soekarto. Untuk tidak berpanjang-panjang lagi, maka acara ini akan langsung dibawakan oleh Pak Soekarto sebagai pembicara utamanya ini. Dan satu hal sebelum dimulai saya titip aja supaya teman-teman yang mengikutinya itu untuk membawa kesadarannya untuk hadir di sini dan di saat ini, gitu ya. Karena ini ilmu mahal sekali. Oke, Pak Soekarto. Oke, thank you Pak Hema. Yes. Ya. Oke, suara dari Bu Lucia dari Jonggol. Oke ya, saya langsung aja untuk ini topiknya malam hari ini adalah tentang ini. Slide-nya udah muncul semua mungkin? Sudah kelihatan semua slide-nya? Ya, sudah. Sudah ya? Oke. Ya, jadi malam hari ini saya memang waktu itu diajak ngobrol sama Bu Lena dan waktu itu diminta sharing. Saya pikir topik apa ya yang mau di-sharingkan, dan kebetulan kita selama masa di pandemik ini saya kebetulan ada sharing kepada di komunitas bisnis saya dan menuliskan seri email sebenarnya, seri email untuk memberikan sebuah inspirasi, berbagi pengalaman agar teman-teman di komunitas bisnis saya itu bisa terinspirasi dan bangkit untuk tetap menghadapi krisis yang saat ini terjadi, ya. Dan ini adalah hasil akumulasi dari pengalaman yang saya alami di krisis sebelumnya dari kehidupan saya, kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu gitu ya, dan waktu itu benar-benar parah selama beberapa tahun saya ngalami itu, dan untungnya saya bisa bangkit dan akhirnya bisa membangun apa yang menjadi sebuah impian saya sebelumnya, ya. Dan itu yang ingin saya bagikan pada teman-teman di muda-mudi, baik
ada di muda-mudi ataupun yang sudah berumur pun juga nggak apa-apa ya. Tetap bisa ikutan juga. Nah, mungkin yang ini sudah bisa baca sendiri. Saya sebetulnya jadi di bidangnya adalah di digital marketing coach ya. Jadi saya banyak bantu perusahaan-perusahaan, klien walaupun individual ya dalam membangun bisnis online mereka. Dan ya selama beberapa tahun, 10 tahun terakhir lebih ini telah membantu cukup banyak alumni di seluruh Indonesia dan di 11 negara untuk bangun bisnisnya mereka secara online. Dan kebetulan kok memang selama masa pandemi corona ini adalah masa-masa di mana tiba-tiba semua orang melirik gimana caranya untuk memasarkan secara online. Jadi memang ini adalah sesuatu yang saya pikir kita akan mengalaminya 3-4 tahun lagi gitu ya, di mana orang-orang pada lebih intens untuk membangun sesuatu secara online, tapi karena pandemik ini tiba-tiba mau nggak mau mereka harus dipaksa untuk berubah ya. Jadi ini beberapa profil saya. Bentar aja. Nah, tetapi intinya adalah saya akhirnya menemukan selama perjalanan hidup saya itu akhirnya saya memiliki sebuah misi atau life purpose tentang sebenarnya apa sih yang ingin saya jalani, ingin saya capai dalam kehidupan saya, dan itu adalah menginspirasi dan bimbing orang untuk menjadi lebih sukses, bermakna dan bahagia dalam hidupnya. Ya, itu adalah jadi drive dari diri saya selama ini untuk terus berkarya selama lebih dari 10 tahun di bisnis yang relatif konsisten sama gitu ya. Karena memang kalau Anda membangun sebuah bisnis yang tujuannya cuma untuk hasilin uang, biasanya begitu uangnya nggak terlalu ada gitu, tiba-tiba Anda pindah lagi gitu ya. Ada cukup banyak orang seperti itu, dia pindah dari satu bisnis ke bisnis lain karena yang dia cari cuma itu aja gitu, hasilnya aja. Tapi drive saya sekarang sudah berubah, walaupun awalnya memang hasil income, tapi akhirnya saya menemukan maknanya dalam apa yang saya jalani saat ini. Dan itu nanti yang akan saya ceritakan juga, salah satunya di dalam materi hari ini, terutama bagi Anda yang masih muda-mudi, masih mau mencari saya mau jalanin apa ya gitu ya, atau mungkin yang masih sekarang sudah di bisnis tapi berpikir apakah bisnis saya ini adalah suatu bisnis yang cocok buat saya atau saya harus cari bisnis lain. Nah, itu nanti Anda bisa, saya harapkan dapat sebuah insight dari apa yang saya sharingkan malam hari ini. Ya, oke. Nah, ini beberapa website saya, belajarbisinternet.com ya untuk bisnis online, dan kalau yang di sukarto.com saya lebih banyak sharing sesuatu yang lebih umum. Saya ada cerita banyak hal lah ya di sini. Gimana nurunin berat badan, gimana sampai ya macam-macam lah ya. Jadi berbagai topik saya cuma sharing aja di sini, nggak ada sesuatu apapun yang dijual di website yang sukarto.com ya. Cerita pengalaman meditasi vipassana yang saya jalani, banyak macam lah. Pokoknya saya cerita. Kalau Anda nanti bisa mau visit, silakan nanti visit ya. Oke. Nah, jadi malam hari ini ada tentang topik ini. Saya mau tanya dulu nih. Kan sebelumnya diminta untuk membaca e-book-nya tentang yang saya bagikan. Boleh tahu di sini siapa aja yang sudah baca e-book yang saya tulis, 7 mindset dan strategi menghadapi krisis dalam kehidupan. Ya, boleh mungkin ketikkan di komen yang sudah baca mungkin, atau yang belum juga boleh juga. Jadi saya tahu ada berapa banyak yang sudah baca, berapa banyak yang belum, biar nanti saya menyesuaikan apa yang saya jelaskan nantinya. Ya. Oke, dari Christopher bilang sebagian saja, oke. Nggak apa-apa. Ya. Oke, dari Lucia sudah bilangnya, oke. Ya, jadi ada cukup banyak, ada yang belum. Oke, ya udah, berarti saya jelasinnya seperti anggap aja belum baca ya. Nah, jadi e-book itu saya sebenarnya tulis pada saat masa pandemik, terutama di awal April ya, di mana setiap orang waktu itu sudah harus ada di rumah kan gitu. Sudah selama beberapa minggu, dan saya pikir saya nulis ya, dan setiap hari saya nulis mungkin kurang lebih hampir 10 hari, dan hasilnya jadi e-book 70 halaman lebih itu ya. Nah, jadi di masa-masa ini banyak sekali orang, saya tahu karena saya bergaul dengan banyak pebisnis, baik pebisnis yang punya punya karyawan masih 10, 12 sampai yang punya ratusan. Dan saya memahami bahwa ada banyak sekali rasa khawatir dengan situasi yang tidak pasti sekarang ini, ada banyak stres, ada banyak
rasa takut, dan ya banyak macam lah ya. Jadi saya tahu bahwa sangat penting bagi saya untuk bisa sharing apa yang dulu saya alami di kehidupan di krisis saya sebelumnya, untuk saya tulis di ebook ini ya. Bagi Anda yang mungkin belum dapat atau belum punya ebooknya, Anda bisa download PDF-nya ya, tinggal di itu linknya, link.sukarto.com/ebook 7 mindset ya, nanti bisa Anda catat. Atau kalau mungkin Pak Hema bisa bantu ketikin di komen, di linknya ditulis di komen, jadi biar teman-teman nanti bisa ini ya. Jadi detailnya memang ada di situ, tapi hari ini saya tidak mencoba untuk menjelaskan seluruh detailnya dari apa yang dibahas di ebook itu dalam seminar online yang mungkin kurang lebih sekitar 1 jam lebih ini ya. Oke. Nah, jadi pada prinsipnya adalah kita tuh bisa belajar dari masa lalu ya. Kita bisa belajar dari masa lalu, kita nggak boleh melupakan masa lalu, karena di masa lalu itu ada banyak sekali pembelajaran, insight yang sebetulnya bisa kita dapatkan ya. Makanya orang waktu sekarang ini belajar yang gimana ngatasi pandemik yang sekarang ini kan juga belajar dari krisis yang dulu tahun 1918 sekian gitu kan. Jadi itu adalah karena ada pembelajaran insight. Nah, demikian juga dengan orang-orang yang pernah mengalami masa lalu yang bagaimana mereka mengatasi tantangannya, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dipelajari ya. Makanya itu learn from the past. Kita nggak bisa lupakan the past, tapi kita nggak boleh hidup di dalam masa lalu ya. Kita bisa belajar. Nah, dari belajar itu kita bisa prepare untuk masa depan. Kenapa? Karena kita akan bisa nanti dari masa lalu itu kita tahu kira-kira nanti ke depannya ini bakal gimana ya. Makanya orang-orang berbisnis itu banyak mereka memperkirakan, oke, habis ini akan jadi gimana-gimana, mereka memprepare ke sana. Nah, tapi kita itu harus hidupnya di masa sekarang, karena di masa sekarang lah yang kita punya kontrol, betul nggak? Kita punya kontrol untuk di masa sekarang lah kita bisa untuk mengubah atau menjalani apa yang harus kita lakukan itu di masa sekarang ya. Jadi itu adalah sesuatu yang penting untuk Anda sadari ya. Oke. Nah, mau nggak mau, suka atau nggak suka, kalau kita mau saat ini Anda mengalami sesuatu situasi yang nggak nyaman, situasi yang Anda merasa bisnis Anda mengalami perubahan, kerjaan Anda tiba-tiba kehilangan pekerjaan, atau mungkin saya tahu ada beberapa teman bisnis saya yaitu yang merumahkan hampir semua karyawannya untuk dibayar cuma mungkin sekitar 30%, karena mereka harus survive ya, mereka harus survive sehingga mau nggak mau mereka harus merumahkan. Jadi situasi sekarang tentu aja banyak ngalami yang nggak enak. Nah, tetapi kalau kita mau mendapatkan result yang berbeda di masa depan, di masa akan datang, maka kita harus mau nggak mau kita harus mengubah mindset-nya kita. Itu yang paling pertama ya. Di masa krisis waktu yang 15 tahun yang saya alami masa lalu itu, saya mengalami suatu situasi yang benar-benar parah yang saya nanti bisa saya jelaskan lebih detailnya itu di ebook itu. Saya nggak tahu bagaimana cara keluar dari situasi yang sulit, sangat sulit itu ya. Tapi ternyata mengubah mindset, mengubah cara berpikir itu membantu sekali untuk akhirnya mendapatkan sebuah hasil yang baru. Nah, itulah yang ingin saya sharingkan hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau pastiin Anda sudah ready to start atau enggak ya. Anda bisa ketikin di komen siapa yang ready, Anda bisa ketikin di komen. Kita sepakat aja bahwa ini seminar online, tapi tidak berarti harus saya ngomong terus ya. Saya akan berusaha untuk ajak Anda interaksi, jadi supaya Anda tetap konsen gitu ya. Anda ikuti ya. Kalau saya minta apa, Anda tolong lakukan di komen, jawab, respon dan sebagainya. Jadi kita buat interaksi dua arah dengan cara. Nanti di bagian akhir mungkin ada sesi tanya jawab seperti nanti Pak Hema bisa bantu ya. Nanti Anda bisa ngomong, Anda bisa langsung bertanya ataupun mau tanya lewat komen ya. Oke ya, siapa yang di sini sudah ready to start? Wah, ini sudah mulai ya, muncul satu persatu. Siap-siap, ready semua. Oke, good ya. Nah, jadi yang pertama dari 7 itu adalah saya memilih adalah pilih fokus pikiran Anda dengan bijak ya. Pilih fokus pikiran Anda dengan bijak. Kenapa? Karena saat ini Anda benar-benar punya pilihan untuk mau dibawa kemana fokus pikiran Anda, ya? Apakah Anda mau untuk mikirin problemnya atau Anda mau mikirin nanti hal yang berbeda, ya? Pada intinya adalah
pikiran Anda akan menentukan bagaimana nanti Anda akan mencapai apa yang Anda akan capai di kemudian hari. Itu adalah fokus pikirannya Anda. Ya, saya dapat beberapa tahun yang lalu saya itu dapat sebuah pencerahan sebenarnya ya, bahwa saya baca dari sebuah buku atau dari seminar saya ikuti, itu ada sesuatu kata-kata yang bagus banget ya. Waktu itu akhirnya saya tulis, saya simpen, saya menjadi sebuah panutan saya ya. Jadi apa yang menjadi fokus pikiran itu akan berkembang dan membesar ya. Ibarat kalau Anda pakai kaca loupe kayak gini, apapun yang Anda lihat itu pasti akan berkembang, membesar, betul nggak? Ya. Nah, sehingga Anda kalau memilih untuk fokus pada problem Anda ya, problem atau situasi sekarang, ya yang bisa dipastikan adalah Anda akan mengalami problemnya ini makin hari makin besar gitu ya. Misalkan Anda fokusnya pada jumlah orang yang kena positif corona setiap hari. Wah, Anda makin hari akan makin jadi khawatir, makin stres, makin lihat, waduh ini kok tambah lama tambah besar, tambah banyak, tambah karuan dan sebagainya ya. Jadi Anda begitu Anda fokus pada pikiran perasaan takutnya, khawatir, Anda makin hari makin membesar ini ya. Anda khawatir dengan kehilangan pekerjaan. Perasaan khawatir ini makin Anda menjadi fokus, malah menjadi membesar, malah benar-benar Anda nggak bisa kerja maksimal, malah akhirnya benar-benar dilepas oleh perusahaan Anda. Ya, Anda mau fokus pada rasa khawatir dengan kelangsungan bisnis Anda gitu. Ya memang worry, khawatir boleh gitu ya. Tapi kalau itu jadi fokus pikiran Anda terus-menerus, malah akhirnya Anda tidak melakukan di bisnis Anda apa yang harus dilakukan seharusnya, dan akhirnya karena nggak melakukan apa-apa, akhirnya benar-benar bisnisnya Anda akan suffering, akan menderita. Akhirnya gara-gara fokusnya Anda adalah ke problemnya terus. Ya, nah jadi pilihannya adalah apakah Anda jadi kayak di keyboard gitu, Anda cuma lihat satu tombol karena Anda membesarkan fokusnya pada problem, tombol problemnya jadi gede banget gitu, ya. Atau Anda mau untuk fokus pada hal yang berbeda, yaitu apa? Yaitu kepada solusi, ya, solusi. Padahal tombolnya ada di bawahnya sedikit gitu, tapi gara-gara di zoom problemnya jadinya gede banget sampai yang solusinya nggak kelihatan tombolnya, ya. Nah, makanya itu yang penting. Kalau Anda fokus pada solusi, maka Anda mikirkan problem yang saya alami ini, kira-kira apa ya solusinya ya? Anda kalau mau data corona gitu, Anda fokus pada yang sembuh berapa banyak ya setiap hari ya, kan pikiran jadi lebih tenang gitu ya. Saat Anda fokus gimana menjadi karyawan yang terbaik, kalau Anda karyawan terbaik, maka Anda bisa lebih doing extra, melakukan hal yang ekstra, malah Anda akhirnya dipertahankan, malah mungkin dipromosikan. Dan saya tahu ada beberapa karyawan di klien saya itu mereka benar-benar kerjanya jauh lebih luar biasa selama masa-masa sekarang, dan mereka akhirnya dipromosikan malahan gitu, malah bukan cuma dipertahankan, malah dipromosikan. Kalau Anda di bisnis Anda mau pikir solusinya, apa ya kira-kira solusinya dari ini? Maka Anda bisa mulai mikirkan alternatif apa yang bisa dilakukan, ya, kerjaan produk apa yang mungkin mau diubah dan segala macam, ya. Jadi dari sana Anda akan bisa malah menyelesaikan permasalahan di bisnis Anda, ya. Jadi apa yang menjadi fokusnya Anda akan menjadi membesar, berkembang. Nah, jadi kemana fokus pikiran itu tanggung jawabnya dan pilihan Anda sendiri, bukan pilihannya orang lain. Kita nggak bisa ngubah orang lain, tapi kita bisa menggeser fokus pikirannya kita sendiri. Ya, di sini siapa yang setuju bahwa fokus pikiran Anda adalah tanggung jawab dan pilihan Anda sendiri? Mungkin Anda bisa ketikin di komen siapa yang setuju, Anda ketik setuju ya. Kalau Anda nggak setuju, ya nggak apa-apa, Anda ketik tidak setuju gitu. Oke. Ya, oke, setuju ya. Jadi itu adalah memang sesuatu yang menjadi pilihan Anda. Nah, oke, ini masuk. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Anda lihat apa kebiasaan pagi hari Anda ya. Kebiasaan pagi hari Anda itu apa? Anda bisa melihat dari sana kemana fokus pikiran Anda. Kalau
pagi hari itu adalah waktu yang paling penting ya, waktu yang paling penting. Kenapa? Karena pada saat itu sebenarnya pikiran Anda tuh lagi kayak membuka gitu, kayak spon gitu ya. Jadi kalau yang Anda masukkan adalah sesuatu yang baik, itu akan nyerapnya jauh lebih kuat. Tapi demikian juga kalau itu ada sesuatu yang kurang, yang negatif ya, maka itu juga nyerapnya juga kuat kalau pagi hari itu ya. Kalau Anda barusan bangun tidur 1 jam pertama itu sangat vital banget. Makanya kebiasaan pagi Anda cek apa yang Anda lakukan pada saat pertama kali bangun pagi ya. Saya pingin tahu komentar dari yang hadir nih. Kebiasaan pagi hari Anda waktu pertama kali bangun, apa hal pertama yang Anda lakukan? Coba saya mau tahu. Mungkin bisa ketikin di komen. Langsung mandi ya. Nah, Nikita, wah Nikita main HP langsung. Wah, oke. Citra Damo, wah meditasi, cek line dan email. Ya. Oke. Ya, macam-macam ya. Ya. Oke. Nah, kalau saya boleh saran ya, habit dulu saya selalu gitu ya, bangun tidur kita nyari HP langsung untuk lihat-lihat apa ya yang terjadi ya. Nah, kalau Anda saat ini Anda perhatikan enggak apa yang masuk di HP, WhatsApp grup dan segala macam. Itu berita-berita yang relatif positif, inspiratif atau cenderung agak negatif gitu. Kalau saya bilang cenderung banyak hal-hal yang sebenarnya berita-berita yang sana sini kadang-kadang hoax pun tersebar gitu kan. Akhirnya apa? Pagi hari kita di mana pikiran kita masih fresh, kita lagi buka kayak nyerap gitu, kita masukin dengan sesuatu yang seperti itu. Sayang sekali menurut saya, ya. Nah, jadi apa saran saya adalah Anda lakukan hal-hal yang lebih positif. Contohnya apa? Contohnya Anda bisa mulai dari meditasi. Ya, itu yang saya rutin lakukan, meditasi. Enggak usah lama, mungkin kalau Anda cuma bisa 10 menit, 15 menit juga nggak apa-apa. Terus baca buku, ya, baca buku hal yang inspiratif, baca mungkin kalau Anda sukanya lihat video, Anda bisa lihat video orang-orang yang menginspirasi Anda, mungkin videonya Jack Ma atau apa, membuat Anda menjadi lebih semangat. Nah, kalau pagi-pagi Anda lakukan seperti itu, ya, Anda akan lebih fokus Anda akan jauh lebih nyaman ya. Anda lebih positif, Anda lebih terinspirasi, Anda lebih bisa memikirkan apa yang solusi yang bisa Anda lakukan. Kenapa? Karena Anda penuh ide-ide hal-hal yang positif. Jadi baca email, WhatsApp atau apa yang menurut saya kadang-kadang kita tersisip hal-hal yang kurang inspiratif, itu nanti aja gitu ya. Agak siangan 1 jam, 2 jam setelahnya gitu nggak ada yang kurang kok. Dunia nggak akan runtuh kok kalau Anda terlambat lihat messaging Anda 1-2 jam tuh nggak apa-apa kok ya. Apalagi kalau Anda bangunnya pagi. Siapa yang akan message Anda pagi hari gitu kan juga nggak ada juga ya. Jadi saran saya adalah itu. Anda lebih baik isi pikiran Anda dengan sesuatu yang positif dan inspiratif. Oke. Nah, jadi ingat, jadi hal pertama adalah Anda pilih fokus pikiran Anda dengan bijak, ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah miliki perasaan bersyukur, ya. Miliki perasaan bersyukur, dan ini terus terang mungkin bukan suatu hal yang baru buat Anda dengar, ya. Mungkin Anda sudah pernah dengar, tetapi ini adalah sesuatu yang menyelamatkan diri saya, ya. Menyelamatkan diri saya waktu terpuruk itu. Inilah yang paling membantu saya untuk mengatasi kegagalan besar yang saya alami saat itu, ya. Jadi saat itu saya ada partnership dengan beberapa bisnis partner di bidang property development, gitu ya. Sebuah bidang yang sebetulnya saya relatif nggak terlalu paham, gitu ya. Dan ternyata hal itu dari satu kejadian berikutin, akhirnya menjadi ya something happen lah ya, partnership-nya gagal parah, dan parahnya adalah dari uang seluruh tabungan sampai hutang ke bank sampai uang keluarga itu semua kecemplung ke situ dan itu nggak bisa kembali ya, dan itu membuat diri saya sangat-sangat stres ya, dan itu benar-benar membuat saya banyak emosi, istilahnya itu benar-benar titik di mana saya benar-benar mengalami yang namanya udah stres, rasa malu, menyesal, rasa marah ya, karena kenapa kok saya membiarkan hal ini terjadi pada diri saya dan keluarga saya ya, dan
saya istilahnya kehilangan harapan ya, sampai kehilangan harapan, kehilangan percaya diri, utang di bank menumpuk sampai untuk biaya hidup pun saya akhirnya kesulitan gitu ya, sampai akhirnya harus menjual mobil, tapi nggak bisa recover dengan cepat tuh nggak bisa. Karena apa? Karena problemnya sudah terlalu besar. Tiap berapa hari saya meeting dengan bisnis partner saya yang ini kita bertengkar melulu ya, bertengkar menghabiskan banyak energi negatifnya, jadi tambah lama tambah pusing ya, karena duit yang terlibat bukan cuma uang saya saja, tapi uang-uang yang bukan milik saya juga ya, sertifikat rumah di bank dan sebagainya ya. Jadi itu benar-benar satu titik yang benar-benar titik terendah dalam hidup saya, dan saya nggak bisa melihat apa jalan keluarnya gitu ya. Jalan keluarnya apa untuk bisa keluar sini, dan saat itu saya nggak ada income, nggak ada apa, karena apa, ngurusin ini gitu, memperjuangkan untuk kembalinya uang ini, tapi itu nggak, sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena sudah terlalu kompleks, ribet ya, sudah melibatkan banyak pihak gitu. Nah, jadi kalau Anda pernah mengalami hal seperti itu ya, saya harap enggak ya. Terutama kalau Anda masih muda-mudi saat ini, masih ini, kadang-kadang Anda perlu punya mentor tuh karena pentingnya karena gitu, supaya Anda tidak sampai melakukan kesalahan yang terlalu fatal gitu ya. Melakukan kesalahan tuh nggak ada masalah. Gagal di bisnis itu juga nggak ada masalah. Tapi kalau terlalu parah itu benar-benar membuat Anda tuh kesedot dan tidak semua orang bisa bangkit kembali seperti itu ya. Nah, untungnya saya waktu itu punya sebuah harta karun ya. Masih punya harta rupanya ya. Harta karunnya sebenarnya bukan berupa materi ya, tapi berupa yang di sini ya, di antara telinga. Ya, di antara telinga ini akumulasi dari pembelajaran, buku, seminar, ceramah Bante, Dhamma dan sebagainya ya. Dan waktu itu saya akhirnya merasa bahwa saya kalau mau keluar dari situasi seperti ini, hal pertama yang harus saya lakukan itu adalah saya harus membuat pikiran saya itu tenang ya. Karena pada saat itu kalut, stres, frustasi, banyak ini negatif semua pikirannya, saya nggak bisa berpikir gimana jalan keluarnya. Jadi hal pertama adalah saya waktu itu ingat adalah, wah saya harus buat pikiran saya tenang dulu ya. Dan saya waktu itu yang saya tahu adalah dengan meditasi ya, saya akhirnya meditasi setiap hari sekian 30 menit, 40 menit, nanti sore lagi kayak gitu. Saya buat pikiran saya tenang setelah beberapa hari, setelah beberapa mungkin seminggu, pikiran saya sudah lebih tenang gitu, dan akhirnya saya ingat dengan sesuatu hal yang saya pernah baca atau saya pernah pelajari, saya sudah lupa di persisnya. Kalimat-kalimat seperti ini di dalam pikiran saya. Jadi untuk sukses itu Anda perlu semangat memang untuk meraih tujuan Anda. Tapi untuk bahagia, Anda itu cuma perlu bersyukur dengan hal-hal yang sudah Anda miliki gitu ya. Dan kebanyakan orang jarang sekali bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Yang kita sering lakukan adalah kita memikirkan apa yang kita belum miliki, betul nggak? Yang kita sudah miliki kita nggak pernah bersyukur, akhirnya makanya kita seringkali orang manusia itu jarang bisa bahagia. Kenapa? Karena kita nggak pernah memikirkan apa yang sudah kita miliki ya. Nah, tapi yang uniknya adalah yang ketiga ini, yaitu saya ingat adalah kalimat ini, pilihlah bahagia dulu, maka kesuksesan baru juga Anda raih. Jadi saya waktu itu cuma pikir, loh, bukannya orang tuh sukses dulu baru bahagia gitu ya. Pemahaman saya dulu, pikiran pendek saya tuh kayak gitu. Bukannya orang tuh sukses dulu baru bahagia ya. Kok kita itu suruh bahagia dulu, baru nanti kesuksesannya akan bisa diraih juga. Bagi saya itu agak sesuatu yang unik, aneh, tapi akhirnya karena saya waktu itu di titik terbawah saya akhirnya saya bilang, oke, kenapa ya? Akhirnya saya mulai riset lebih jauh, saya baca-baca lebih jauh, ya ternyata adalah setiap pikiran tuh ternyata saya menemukan adalah memancarkan energi. Setiap pikiran kita tuh memancarkan energi, baik pikiran positif, pikiran negatif, itu semua memancarkan. Kita stres, kita malu, kita menyesal, kita bahagia, kita happy dengan anak kita, dengan keluarga kita, itu semua memancarkan energi dari otak, dari pikiran. Dan itu ada risetnya, ya. Dan akhirnya orang ini namanya adalah David Hawkins. Dia ada nulis buku namanya The Map of Consciousness. Dia bisa mengukur level energinya dari setiap level pikirannya itu dibuat ini ya, dia buat tabelnya, dan saya waktu itu melihat ini, wah ternyata level energi dari sesuatu yang seperti kayak malu, bersalah, apatis, kayak sedian, takut, ini semua ada di level yang rendah ya. Kalau Anda lihat di sini di level yang rendah,
Dan makin ke atas itu level energinya makin baik, emosinya makin bagus. Kalau Anda lihat ya di sini perasaan penerimaan, menerima situasi yang sekarang ada apapun, itu levelnya 350. Makin atas ada rasa cinta, sukacita, kedamaian, pencerahan dan sebagainya. Ya, kalau Anda lihat, kalau Anda mau Anda foto aja ini, Anda screenshot. Dari sana saya langsung bisa melihat bahwa, oh berarti selama berbulan-bulan hampir 1 tahun ya saat itu ya berkelut dengan segala keruwetan itu, pikiran saya itu sebenarnya penuh dengan level pikiran yang rendah, ya. Sehingga apa? Sehingga saya berutat-utat dengan sesuatu yang sebenarnya saya nggak akan bisa keluar kalau saya tetap terus di situ, ya. Saya harus bisa mengubah level pikiran saya untuk ke energi yang lebih positif, lebih baik, ke atas, level atas, ya. Kenapa? Karena your mind is a magnet, ya. Pikiran Anda adalah sebuah magnet. Kalau Anda membiarkan pikiran Anda di level energi yang rendah, maka pikiran Anda cuma bisa menarik hal-hal yang juga rendah sifatnya. Ya, Anda tidak akan bisa keluar dari permasalahan atau krisis atau permasalahan problem dalam kehidupan Anda kalau Anda berkecimpung level pikirannya adalah di level bawah itu. Makanya cara satu-satunya untuk mengubah mengubah krisis dalam kehidupan Anda atau mengubah kesulitan atau problem dalam situasi yang Anda alami saat ini itu adalah mengganti frekuensi level energi dari pikiran Anda dulu. Ya, kenapa? Karena dengan cara seperti itu dia akan menjadi magnet untuk hal-hal yang baik. Ya, jadi tujuannya sebenarnya adalah jadi tujuan sebenarnya adalah membuat level pikiran Anda dominan, ya. Kita tuh tentu nggak bisa 24 jam tuh merasa harmoni banget, nggak stres, tenang, damai seharian 24 jam, mau meditasi 24 jam, ya itu tentu nggak bisa gitu ya. Tapi yang dominan, kita yang ngomong dominan adalah yang level-level energi pikiran yang level yang di atas, ya. Kita memaafkan, memaklumi, memahami, optimis, percaya, yakin, tenang, hening, dan sebagainya. Itu levelnya di tinggi. Dengan cara seperti itu, Anda akan menjadi magnet dari hal-hal yang baik juga. Nah, salah satu caranya yang saya waktu itu lakukan itu adalah dengan bersyukur. Ya, saya mensyukuri apa yang saya miliki. Dan pada situasi saat itu, tidak mudah untuk bersyukur. Kenapa? Karena semua yang saya ingat didominasi pikiran saya adalah sesuatu yang jelek semua sudah, ya. Sertifikat di bank, uang sudah nggak ada, harus ini menjalani uang keluarga semua kecebur, satu yang saya nggak bisa kembaliin dan sebagainya. Ruwet semuanya itu, nggak ada yang bisa disyukuri menurut saya saat itu. Tapi karena saya memaksakan diri, saya memikir saya harus mengubah level pikiran saya dulu nih energinya. Apa yang bisa jadi? Saya mulai tulis hal yang sederhana. Saya masih punya 2 tangan, 2 kaki, saya masih bisa sehat, saya masih bisa bangun pagi, saya masih bisa menghirup udara segar, saya masih ada tinggal di bawah sebuah rumah, masih ada atapnya, ya. Hal itu membuat saya berpikir adalah itu ada sesuatu yang saya syukuri. Saya masih punya keluarga yang masih mencintai saya. Saya mensyukuri hal-hal kecil-kecil, ya. Hal-hal kecil. Dan setelah nulis beberapa puluh, akhirnya saya feeling better. Saya merasa perasaan saya lebih nyaman. Luar biasanya, ya. Kalau Anda belum pernah melakukan latihan seperti ini, saya sarankan Anda untuk lakukan, ya. Anda tulis apa yang Anda syukuri hari ini, ya. Besok Anda tulis lagi. Kalau Anda setiap hari nulis ini, Anda akan membuat pikiran Anda fokus pada hal-hal yang sebenarnya sudah baik dalam kehidupan Anda, dan itu memberikan level energi pikiran Anda itu lebih tinggi dan itu menarik hal-hal yang baik, ya. Masuk akal nggak? Boleh mungkin komen di komen, masuk akal nggak apa yang saya jelaskan seperti ini, ya? Dan apakah ini sesuatu yang bermanfaat nggak dari Anda setelah tahu kayak seperti ini? Ya, oke. Ya, dari Christopher, masuk akal, ya. Kalau Anda sudah pernah melakukannya, Anda akan tahu betapa powerful-nya hal seperti ini, ya. Kalau Anda mau keluar dari suatu situasi yang sulit, suatu krisis, itu Anda perlu lakukan, ya. Nah, jadi itulah yang kedua, ya. Ini menyelamatkan saya akhirnya dari perasaan nyaman, perasaan enak, perasaan itu tenang dan sebagainya. Saya mulai menarik hal-hal baik dan saya mulai akhirnya bisa melihat, oke, saya harus lakukan ini, saya harus lakukan ini. Dari satu persatu, satu kejadian, satu action. Jadi bukan berarti bersyukur langsung tiba-tiba hidupnya berubah jadi
jadi berubah 180 derajat langsung enak gitu ya, enggak. Tapi satu kejadian, akhirnya perasaan feelingnya tuh membuat kita bisa mengambil langkah yang lebih baik, mengambil keputusan lebih baik. Kita bisa mulai melihat peluang ini, kita bisa melihat peluang itu, kita melakukan ini. Akhirnya itu semua akhirnya kayak bola salju ya. Jadi bergulung-bergulung, akhirnya tambah besar, akhirnya menjadi sesuatu yang ya dalam 10 tahun impian-impian yang saya dulu tulis ternyata bisa terjadi juga, tercapai juga ya. Jadi itu sesuatu yang mulai dari perasaan bersyukur itu. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Oke, kalau nanti ada pertanyaan, Pak Hema, oke ya, mereka bisa langsung tanya langsung di komen ya mungkin ya. Boleh. Dengan jadi dengan raise hand juga oke. Ya. Jadi enggak masalah, nanti kita jawab pada saat terakhirnya, nanti juga boleh. Nah, yang ketiga adalah Anda memiliki pola pikir berkelimpahan. Apa itu pola pikir berkelimpahan? Pada prinsipnya adalah abundance ya, abundance, di mana abundance itu pada prinsipnya adalah Anda merasa bahwa ada lebih dari cukup hal yang baik di dunia ini untuk semua orang. Jadi perasaan abundant, berkelimpahan. Ada banyak hal baik untuk semua orang, ya. Jadi bukan kebalikannya. Saya akan jelaskan kebalikannya apa? Kebalikannya dari abundance atau berkelimpahan. Kebalikannya adalah scarcity, ya. Pola pikir berkekurangan atau scarcity dalam bahasa Inggrisnya scarcity itu artinya adalah Anda meyakini bahwa hanya ada sedikit hal yang baik di dunia ini, tidak akan cukup bisa dibagi ya. Seibarat kalau kayak itu di slide itu adalah sebuah buah, ini garpunya ada 5 nih, gimana nih? Pasti ada nggak dapet gitu. Padahal sebenarnya kan nggak harus gitu, bisa aja dibagi 5 dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah perbedaan besar ya. Saya pikir akan bagus kalau saya akan jelaskannya dalam bentuk seperti ini. Jadi ciri-cirinya apa sih bedanya scarcity sama abundance ya, berkekurangan dan berkelimpahan. Yang pertama adalah orang yang berkelimpahan itu biasanya suka berbagi ya, dermawan. Dia akan membantu semaksimal yang dia bisa lakukan ya. Sedangkan kebalikannya orang yang scarcity itu biasanya pelit, nggak suka berbagi. Ya berbagi di sini nggak harus materi, tapi apapun ya, waktu, upaya, effort dan sebagainya. Ya orang abundance merasa adalah saya punya lebih dari cukup. Walaupun kadang-kadang orang seperti itu tidak berarti kaya gitu ya, tapi dia merasa dia berkecukupan. Jadi memberi semampu yang dia bisa lakukan. Nah kemudian orang berkelimpahan itu dia punya mindset win-win ya. Dia punya mindset adalah semua orang bisa menang kok gitu. Tapi orang yang scarcity ya itu dia punya mindset win-lose ya. Kalau saya menang dia kalah. Kalau dia menang, wah saya yang kalah dong. Jadi saya nggak mau. Nah akhirnya apa? Kayak berebut gitu. Kayak dia akan nyikut sana nyikut sini. Orang-orang yang biasa melakukan segala cara untuk mencapai sesuatu biasanya itu orang-orang yang punya mindset scarcity. Dia merasa bahwa kalau orang lain win, saya akan lose. Padahal kadang-kadang di dunia ini tidak selalu seperti itu. Kita bisa menciptakan skenario win-win sebenarnya. Ya. Nah, kemudian ya adalah ciri berikutnya adalah kita orang yang berkelimpahan tuh menabur hal yang baik. Sedangkan orang yang berkekurangan tidak suka menabur. Ya, orang yang berkelimpahan abundance itu dia melihat orang sukses itu hasil kombinasi tekad dan tekun. Sedangkan orang yang berkekurangan scarcity seringkali merasa bahwa orang kaya itu hanya beruntung gitu ya, lahir dari keluarga kaya dan sebagainya. Ya, orang yang abundance berpikir adalah dia bergembira saat melihat orang lain mencapai keberhasilan yang dia inginkan. Tapi orang yang scarcity berkekurangan merasa iri, nggak suka melihat kesuksesan orang lain. Kenapa? Itu datang dari konsep kalau orang itu dapat hal yang baik, saya jadinya dapat yang nggak baik gitu. Padahal bisa aja kan dua-duanya itu baik-baik itu juga bisa ya. Makanya hati-hati dengan jadi Anda bisa cek ya, Anda lebih dominan yang mana nih. Nah, semoga saya berharap Anda lebih dominan yang abundance, berkelimpahan. Karena apa? Karena kalau Anda punya pola pikir yang abundance, Anda akan menarik hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan Anda semakin banyak. Ya. Nah, hati-hati dengan konsep iri atau nggak suka melihat keberhasilan orang lain. Ya, kenapa? Karena ada sebuah prinsip. Bagaimana Anda bisa menarik hal yang Anda inginkan jika Anda itu memberi energi negatif kepada orang yang memiliki hal yang Anda inginkan itu. Gitu. Ya,
Saya ulangi ya. Jadi kalau Anda menginginkan sesuatu hal X misalnya gitu ya, tetapi saat ada orang lain yang mau mendapatkan X ini, dan Anda nggak senang, Anda benci, Anda nggak suka, dan Anda memberi energi negatif, maka sebenarnya Anda sedang mendorong hal X ini menjauh dari Anda. Kenapa? Anda memberi energi negatif kok. Gitu. Jadi makanya hati-hati. Kalau Anda mau menginginkan sesuatu hal yang bagus dalam kehidupan Anda jangan sampai memberikan energi negatif pada orang yang memiliki hal tersebut. Malah Anda justru memberi energi positif. Anda bergembira dengan keberhasilan orang tersebut. Maka Anda berarti menarik hal yang baik itu juga pada diri Anda. Ya, semoga Anda paham ya. Kalau nggak jelas, Anda bisa tanya hal ini lagi. Ya, oke. Nah, yang berikutnya adalah pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah setelah saya menjelaskan seperti ini adalah, jadi kaya dulu atau punya pola pikir berkelimpahan dulu? Nah, saya mau tanya pada Anda, kira-kira jawabannya apa nih? Di komen, silakan dijawab nih. Kira-kira menurut Anda, jadi kaya dulu atau punya pola pikir berkelimpahan dulu? Oke, dari Christopher bilang berkelimpahan dulu. Oke, dari Hasman pola pikirnya dulu. Oke, ya. Jadi betul ya. Jadi yang benar adalah memang kita punya pola pikir berkelimpahan dulu. Ya. Tidak harus jadi kaya dulu untuk punya pola pikir berkelimpahan. Kenapa? Karena orang yang ada orang nggak punya harta apapun, mereka berpikir berkelimpahan, dia memberi berdermawan, akhirnya dia juga jadi menarik hal-hal yang baik juga. Ada orang yang sudah punya hartanya, tapi pola pikirnya tuh sangat berkekurangan. Wah, benar-benar gini banget gitu ya, nggak mau sama sekali apapun gitu, menjaga banget gitu ya, istilahnya kikir lah, orang ngomong kikir gitu. Akhirnya apa? Bisa lambat laun dia menurun akhirnya, ya. Akhirnya jadi kehilangan semua yang dia miliki. Jadi itu sudah banyak kejadian seperti itu dan saya juga melihat polanya juga seperti itu, ya. Jadi Anda sudah tahu ya. Saya sudah lihat jawabannya udah benar nih. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana caranya? Ada dua cara sebenarnya. Yang pertama tadi adalah yang saya sebutkan tadi, miliki perasaan bersyukur. Orang yang bersyukur itu merasa berkelimpahan. Kenapa? Karena dia fokus pada apa yang dia sudah miliki. Sehingga merasa dia lebih dari cukup. Dia punya lebih dari cukup. Saya punya hal ini, saya punya hal ini, saya punya hal ini, saya punya hal ini, saya punya hal ini. Merasa berkecukupan, merasa berkelimpahan. Nah, malah situasi seperti ini, level pikiran seperti ini justru menarik hal yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik, lebih banyak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bermurah hati. Orang yang bermurah hati, yang memberi sesuatu pada orang lain, baik itu materi atau non-materi, itu artinya di dalam pikirannya dia itu apa? Dia punya lebih dari cukup kan, baru dia bisa memberi. Nah, saat dia bisa memberi, dia punya level berpikiran adalah dia berkelimpahan. Nah, sehingga akhirnya dia benar-benar akhirnya jadi berkelimpahan. Sedangkan orang yang tidak ingin suka berbagi, tidak suka bermurah hati, dia tentu akan punya pikiran yang dia itu sebenarnya kekurangan gitu. Nah, orang yang berpikir level kekurangan tentu akhirnya membuat hal-hal yang berkekurangan juga dalam kehidupannya dia. Ya. Nah, saya sebenarnya ada menjelaskan lebih detail ini ya di e-book itu. Ya, nanti kalau Anda mau baca detailnya, Anda bisa baca e-booknya. Nanti saya jelaskan lebih detail. Ya, oke. Nah, kita sudah separuh jalan nih. Mungkin bisa sebut di komen nih, siapa yang sudah belajar banyak hal bermanfaat malam hari ini ya. Mungkin bisa tuliskan di komen supaya saya tahu juga ya, sambil saya minum sedikit bentar. Oke, ya. Oke ya, cukup banyak ya. Nah, yang nomor 4 sekarang ya. Nomor 4 sekarang kita adalah menghancurkan hambatan mental atau kita sering sebut dengan namanya tuh mental block ya. Di mental block itu ini adalah sesuatu yang banyak dialami oleh orang ya, banyak dialami oleh banyak orang. Dia punya kemampuan, dia punya skill, dia punya hal-hal yang dia butuhkan untuk berhasil sebenarnya, tapi dia terhambat karena dia memiliki mental block ya. Apa itu mental block? Saya jelaskan secara definisi dulu aja. Mental block itu pada intinya adalah sebuah keyakinan ya, sebuah keyakinan yang belief system ya. Belief system tidak nyata yang kita ciptakan sendiri
jadi sebuah excuse atau alasan, sebenarnya untuk melindungi ego kita supaya tidak terluka atau tersakiti gitu ya, jika gagal atau nggak berhasil. Nah, saya akan kasih contohnya. Misalkan, Anda mau mulai, kalau saya karena bidangnya di bisnis online, saya banyak bimbing orang untuk memulai bisnis online ya, selama bertahun-tahun terakhir ini. Saya saya melihat pola-pola seperti ini. Belum apa-apa, belum mulai gitu, sudah, "Pak, saya tapi gaptek Pak, bisa nggak Pak gini?" Ya, dia melabeli dirinya gaptek. Ya, tapi kalau gaptek kok bisa buka email, kok bisa buka Facebook, kok bisa untuk daftar seminar saya secara online, pengisi form segala macam, transfer pembayaran. Dia melabeli dirinya gaptek, kadang-kadang bukan karena dia benar-benar tidak paham teknologi, tapi dia hanya membuat sebuah keyakinan nggak nyata sebagai sebuah excuse. Jangan-jangan kalau nanti gagal, nggak berhasil, dia merasa ada alasannya, ada excuse-nya, melindungi egonya dia supaya nggak sakit. Ya, jadi itu yang terjadi di banyak kehidupan kita, bahwa kita punya sebuah pola pikir yang kita yakini, tapi itu sebenarnya tidak nyata, nggak benar. Tapi kita ulang-ulang terus, ya. Kenapa? Belief system itu sebenarnya pada prinsipnya adalah sebuah pikiran yang kita ulangi terus kan, betul kan? Jadi belief system itu sebetulnya cuma sebuah pikiran yang Anda ulangi, akhirnya karena sering-sering diulang, akhirnya Anda yakini itu kebenarannya gitu. Anda pernah dengar nggak konsep seperti itu? Sesuatu yang benar, sesuatu yang nggak benar, diulangi, akhirnya orang-orang itu merasa itu menjadi kebenaran. Ya, nah sama juga di dalam pikiran kita tuh ada banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul itu, dan itu membentuk. Karena kita ulang-ulangi, kita yakin jadi sebuah kebenaran. Nah, kalau sudah kayak gitu, maka yang menghambat seseorang itu sebenarnya bukan kenyataan, tapi sebenarnya adalah keyakinan yang salah. Ya, jadi sebagai contoh, kaki meja Anda tahu kan, kalau meja itu kalau kakinya 4 kan baru kuat gitu ya. Nah, kalau yang pertama, misalkan meyakini bahwa ada seseorang meyakini, wah saya ini bodoh, makanya saya nggak bisa gitu, saya nggak bisa berhasil ini. Dia ulangi dulu, akhirnya dia meyakini bahwa itu jadi sebuah kebenaran. Maka itu akan menjadi hambatannya untuk maju gitu ya. Saya gaptek, wah jadi tambah kuat lagi nih pendiriannya. Sudah bodoh, gaptek gitu ya. Terus wah saya sudah tua gitu ya. Saya sudah tua, mana bisa saya masuk ke bisnis online, saya sudah tahu tua. Itu misalnya untuk orang-orang muda, anak-anak muda gitu. Ya kan diulang jadi kenyataan. Padahal saya juga punya alumni, murid yang sudah umur 55, 60 belajar dari nol dan akhirnya juga berhasil juga. Ya, artinya itu bukan fakta, itu hanya keyakinan salah yang diulang-ulangi, akhirnya orang itu yakin menjadi penghambat. Saya nggak punya modal, ulang-ulang akhirnya yakin. Jadi akhirnya apa? Kaki mejanya itu begitu kuat sehingga membuat dirinya yakin bahwa dia nggak bisa berhasil, nggak bisa move on, nggak bisa mencapai sesuatu yang berharga. Kenapa ya? Karena semua kaki mejanya sudah kuat banget dan dia ulang-ulangi jadi sebuah keyakinan. Ya, jadi hati-hati kalau Anda mengulangi suatu pikiran-pikiran yang menghambat Anda harus lihat pikiran itu. Ini beneran atau sebenarnya itu sebuah sinyal untuk saya melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, kadang-kadang harus itu. Ibaratnya kalau Anda sekarang punya sebuah hambatan mental seperti itu, Anda seperti kayak bawa backpack sebesar itu naik gunung. Kira-kira bisa sampai puncak nggak? Emang kalau bawa backpack sebanyak itu kira-kira naik gunung bisa sampai nggak kira-kira sampai puncak, Mbak Hema? Bisa putus dulu punggungnya. Nyampainya nggak pasti, tapi yang pasti punggungnya itu pasti remek. Ya, kayaknya kalau saya malah terguling ke bawah, Pak, malah gulundung ke bawah sampai dasarnya. Ya, kenapa? Ya, seperti itulah kalau orang membawa banyak mental block. Ya, dia bawa beban yang nggak perlu, tapi dibawa terus, dan dia pikir itu perlu dibawa. Ya, menjadi sebuah excuse, sebuah alasan. Jadi jangan sampai hal itu terjadi pada Anda. Ya, goncang semua kaki meja Anda. Ya, buat gimana caranya? Saya punya nanti saya jelaskan. Ya. Jadi pada intinya adalah kalau Anda mau mendapat sebuah hasil yang baru, mindset-nya itu harus dirubah dulu. Salah satunya ada keyakinan itu, ya, keyakinan belief system-nya itu yang harus Anda ganti, maka Anda dapat new result-nya.
Nah, untuk menghancurkan mental block ini saya nggak bisa jelaskan terlalu panjang karena penjelasan cukup panjang. Anda nanti bisa catat ya di e-book-nya itu di page 41, halaman 41 itu ada 2 cara saya bahas. Saya pakai sebuah teknik NLP sederhana untuk memprogram ulang keyakinan yang keliru itu gimana diubahnya ya. Jadi Anda itu adalah yang ini. Oke ya, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, yang kelima ya, kita sudah sampai yang kelima, yaitu memiliki tujuan yang berharga dan bermakna ya. Kalau Anda mau mengatasi krisis dalam kehidupan Anda, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memiliki tujuan yang berharga dan bermakna. Kenapa? Karena Anda dengan memiliki tujuan yang berharga dan bermakna, Anda akan punya fokus sebenarnya Anda mau bawa kemana sebenarnya hidup ini. Ya, waktu terus berjalan, tahun demi tahun akan bertambah terus, akan lewat terus. Anda sedang berjalan kemana gitu. Kalau Anda tidak punya tujuan yang berharga dan bermakna, itu ibarat Anda tuh lagi jalan, tapi Anda tuh lagi tanya orang jalan kemana? Oh nggak tahu, saya cuma jalan aja gitu. Jadi ibarat kalau Anda ke tiket counternya bis, ya Anda ngomong sama Anda sampai ke depannya counter, terus si petugas counternya tanya, Bapak mau kemana naik bisnya, beli tiketnya? Kemana aja deh, terserah gitu. Kira-kira dia bisa nggak kasih Anda tiket? Nggak bisa toh. Dia pasti heran, loh ini orang kenapa ya? Loh Pak, maksudnya Anda mau kemana? Wang saya nggak tahu, terserah Anda. Loh, kan jadinya Anda akan dipikir orang ini orang stres gitu kan. Anda dipikir orang stres. Nah, tetapi kejadian itu banyak terjadi dalam kehidupan kita saat ditanya, Anda ditanya, Anda mau kemana hidupnya? Wah, saya nggak ditanya gitu, dia bingung. Saya mau kemana ya? Dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena nggak pernah dipikirkan, nggak pernah dibuat. Itulah yang ilustrasi yang sama sebenarnya. Bagi kita itu lucu kalau kita beli tiket tanpa nggak tahu tujuan, tapi yang kenyataannya saya menemukan banyak sekali orang nggak punya tujuannya, nggak punya tujuan dia mau apa, dia sebenarnya mau apa dalam kehidupan ini sebenarnya nggak ada, bingung, nggak pikirin. Kenapa? Karena di sekolah nggak pernah diajarin gitu ya. Sorry ya, ngomong soal sekolah, tapi itu kenyataannya gitu ya. Di sekolah kita hanya diajari tentang how to this, how to do that, tapi nggak pernah ditanyain why-nya kenapa. Kenapa harus melakukan ini? Kenapa harus melakukan itu? Why-nya nggak pernah dibahas. Ya, nah salah satu hal menurut saya yang sangat membantu saya adalah saat saya mau bisa keluar dari krisis dalam kehidupan saya itu adalah saat saya memiliki tujuan yang berharga dan bermakna. Nah, ada 2 kriteria untuk membuat tujuan yang berharga dan bermakna ini. Yang pertama adalah Anda Anda buka buku, Anda bisa catat di notes atau di apapun. Anda buat saat pikiran Anda lagi tenang, ya, bukan lagi kondisi stres, lagi frustasi, lagi apa. Karena Anda akan nulisnya akan ya cuma tujuan yang intinya untuk menyelesaikan problem Anda saat ini. Anda buat pikiran saat lagi tenang, feeling happy, bersyukur, Anda coba tulis apa sebenarnya yang Anda inginkan. Yang kedua adalah Anda perlu spesifik dan memiliki emosional yang kuat. Maksudnya emosional yang kuat itu adalah memberikan sebuah perasaan emosi. Kayak contohnya, saya mau income 100 juta gitu. Tapi tanya kenapa? Oh ya nggak tahu ya senang aja kalau yang gitu. Nah, itu biasanya saya tahu itu banyak orang-orang seperti itu ngomongin gitu biasanya nggak punya emosional yang kuat. Tujuan itu nggak inspiratif buat dia karena ya nggak ada emosionalnya gitu. Nah, jadi saya ada bahas tentang detailnya bagaimana ya. Ini cukup banyak di e-book itu saya jelaskan gimana saya akhirnya bisa menemukan yang spesifik dan emosional itu. Nah, tapi pada intinya adalah saya jelaskan sebabnya. Sebabnya saat Anda memiliki sebuah tujuan yang spesifik dan emosional, itu akan membantu Anda saat menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai tujuan Anda. Ya, kalau orang yang tidak punya sebuah inspiratif goal atau spesifik emotional goal, dia mudah sekali menyerah saat menghadapi tantangan-tantangan yang baru muncul. Itu mudah sekali patah. Terlalu sulit, berhenti. Nyoba ini, aduh, kayaknya kok nggak gampang ya. Wah, ya sudah berhenti lagi. Kenapa ya? Karena nggak ada tujuannya, nggak punya sebuah emotional strong reason-nya, dan akhirnya dia mudah patah menyerah gitu. Dan itu banyak terjadi di kaum muda saat ini menurut saya karena kadang-kadang mereka jarang menghadapi tantangan dalam kehidupannya ya. Jadi kadang-kadang mudah menyerah. Jadi jangan sampai Anda terjadi seperti itu. Awalnya adalah memiliki sebuah tujuan yang spesifik dan emosional. Anda tahu bahwa kayak
perenang kayak orang Olimpiade bisa berenang ini. Anda tahu bahwa untuk bertanding seperti itu dia tiap hari dia akan berenang latihan pagi 3 jam, 2 jam, sore 2 jam, 3 jam untuk setiap hari untuk sebuah pertandingan event 4 tahun kemudian dan itu hanya berlangsung selama beberapa menit ya. Dan dia akan melakukan itu. Kenapa orang yang seperti itu? Kenapa dia bisa melakukan sampai seperti itu gitu kan? Itu menjadi pertanyaan saya selama ini dan saat saya membaca biografi dari kayak Michael Phelps lah, dari beberapa orang-orang Olimpian yang benar-benar luar biasa gitu ya. Ternyata mereka tuh memang punya very very strong reason gitu ya. Mereka punya tekad besar tuh karena mereka punya tujuan yang sangat berharga buat mereka, bermakna dan itu sangat emosional. Bagi mereka itu adalah painful kalau mereka tidak sampai mencapai itu. Nah, saat Anda punya sebuah hal yang seperti itu, maka komitmen tekad besar ini tuh bisa Anda lakukan gitu. Nggak gampang, sangat sulit untuk melakukan seperti itu. Tapi hal itu dia bisa lakukan karena dia punya sebuah very strong reason dan itu bermakna dan itu very emotional buat dia. Ya, jadi itulah kenapa kita perlu belajar dari orang-orang seperti itu. Ya, oke. Nah, apakah setelah punya tujuan dan impian berharga ini kira-kira bisa tercapai nggak dengan cuma duduk-duduk santai, main game, duduk di laptop gitu, kira-kira bisa tercapai nggak? Kayak Anda tahu lah jawabannya ya. Tentu aja impossible ya, nggak mungkin gitu ya. Nah, makanya jangan berhenti dengan cuma membuat tujuannya aja. Tapi Anda mulai step berikutnya yaitu yang keenam, yaitu membuat peta kesuksesan yang tujuan Anda. Anda mesti buat roadmap-nya. Oke, saya mau ke sana. Seperti Anda Google Map ya, Anda lihat Google Map, Anda tentukan tujuannya, Anda ada di sini, dia akan carikan jalan tuh, ya. Anda ke sini, dia tahu sudah. Nah, sama juga dengan Anda. Anda sudah menentukan tujuan yang berharga Anda adalah ini, gitu. Titik B, gitu. Anda sekarang di titik A. Anda perlu meriset bagaimana caranya untuk mencapai titik B itu. Kalau Anda tidak melakukan riset ini, tidak membuat peta ini, maka bagaimana mencapai titik B itu menjadi kabur banget. Kalau sudah kabur, nggak jelas, maka orang akan berhenti, tidak melakukan apapun, dia akan duduk diam. Itulah yang terjadi di banyak orang, punya tujuan, buat tujuan, tapi terus nggak melakukan apa-apa. Karena dia nggak jelas dengan apa yang harus dilakukannya untuk mencapai tujuannya itu. Ya, dan saya waktu saat awalnya, saya juga nggak tahu pada saat terpuruk seperti itu, saya nggak punya modalnya, saya sudah ini, saya cuma pikir, saya mau mencapai ini, gimana ya? Saya harus melihat apa opsi saya. Opsi melakukan A, B, C, ini. Yang ini butuh modal gede. Yang ini, wah saya, oke yang ini saya terus riset. Oh apa yang harus dilakukan ya? Oh yang ini harus gini, harus gini. Jadi saya memetakan. Akhirnya saya lihat, oh saya bisa melihat bahwa oh saya bisa mencapai tujuan itu dengan cara lewat gini. Ya, sama seperti kalau Anda mau ke Bali gitu ya. Anda keluar dari Surabaya, Anda nggak menentukan petanya. Anda memang cari petunjuk jalannya Bali gitu kan nggak ada. Keluar Surabaya masa ada petunjuk jalan Bali gitu kan nggak ada. Pasti kan harus tahu ke kota berikutnya apa dulu. Oh ke arah Malang dulu ya. Anda tahu oh dari Malang ke sini kan itu step by step ya. Nah itulah kalau Anda punya peta kesuksesan itu seperti itu. Anda punya roadmap. Anda nggak akan kesasar ke sana kemari. Kenapa? Karena Anda punya petanya ya. Kesasar dikit nggak apa-apa. Anda tahu nanti harus belok lagi balik ke tujuan asalnya ya. Itu namanya punya peta kesuksesannya. Jadi yang pertama adalah Anda lakukan risetnya, terus setelah itu dalam bentuk nyatanya di kehidupan sehari-hari adalah Anda perlu memilih apa karir atau bisnis yang bisa membawa Anda sampai ke tujuan Anda. Ya, jadi setelah melakukan riset, Anda lihat opsinya, terus Anda perlu pilih. Ya, nah ada beberapa saran terutama untuk Anda yang masih baru mulai, mungkin masih muda, masih mencari karir, cari bisnis apa yang bisa dikerjakan. Kalau Anda punya banyak opsi seperti orang ini ya, punya opsi banyak, pintunya banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Yang mana yang harus dilakukan gitu? Anda pilih. Saran saya adalah Anda pilih karir atau bisnis jangan karena uangnya. Ya. Jangan karena oh yang ini menjanjikan uang lebih banyak, Anda pilih yang itu. Kadang-kadang itu adalah jebakan yang justru membuat Anda terpuruk ya. Itu yang saya alami waktu saya masuk ke bisnis property development itu karena itu ya. Karena saya memilihnya karena based on cuma uangnya aja kelihatannya menarik nih, gede nih, cepet nih ini. Orang kan kayak gitu ya, milihnya yang cepet nih, yang inilah, itulah karena itu. Padahal ternyata itu sebuah hal jebakan. Kadang-kadang sesuatu yang hasilnya kecil tapi karena dilakukan dengan kontinu akhirnya jadi gede juga ya. Nah, yang kedua adalah saran saya kalau Anda masuk ke bisnis,
masuklah bisnis Anda saat memiliki kontrol, ya. Sesuatu yang di luar kontrol Anda itu sulit untuk Anda kendalikan, ya. Banyak hal bisa terjadi kalau Anda tidak punya kontrol dalam bisnis atau karir yang Anda terjunin. Dan yang ketiga adalah pilih karir atau bisnis yang dimana Anda bisa solving other people problem, ya. Anda lihat Gojek bisa menjadi besar karena dia solving a lot of people problem, ya. Kayak Gojek, apa problemnya? Ya orang mau pergi itu selama ini nggak ada kendaraan, bingung gitu, gimana caranya? Terus mau pesan makanan dengan mudah, nggak bisa juga. Orang mau jualan juga nggak bisa. Nah, ini perusahaan ini, Gojek ini, menyelesaikan banyak sekali problemnya banyak orang. Makanya dia jadi gede. Amazon sama, Tokopedia sama. Dia menyelesaikan banyak sekali problem banyak orang. Sehingga kalau Anda mau bangun bisnis yang continue, besar, Anda harus solving a lot of people problem. Makin banyak problemnya orang yang Anda selesaikan, itu berarti makin bagus bisnisnya. Ya, justru itu bisnis yang bisa berlangsung. Kenapa? Selama orang punya problem, bisnis Anda akan terus berjalan. Ya, itu. Betulnya ada 10 hal yang saya kriteria itu. Saya nggak bisa jelasin, saya ambil 3 aja. Ada detailnya, saya ada buat videonya, 2 video, part 1, part 2, di link.sukarto.com/ultahbbi. Saya ada sharing 10 pelajaran itu, 10 memilih kriterianya itu apa pelajaran pentingnya. Ya, jadi itu yang saya bisa ini. Oke, sebelum masuk ke poin terakhir, saya mau pastikan Anda semua masih mendengar, masih mendapat belajar sesuatu. Mungkin bisa ketikkan di komennya. Oke ya, masih ya, Christopher, dan di YouTube-nya juga masih ada respon. Oke ya, jadi oke, ya, oke, masih, oke, ya, oke. Nah, saya akan masuk ke poin terakhir, ya, ke poin terakhir apa? Yaitu Anda perlu menjalani prosesnya dan evaluasi peta Anda, ya. Jadi dalam waktu Anda menjalani prosesnya, Anda akan melihat bahwa salah satu mental block terbesar yang harus Anda atasi adalah keraguan diri, ya, self doubt. Self doubt, keraguan diri itu yang paling besar mental blocknya. Ada suara-suara yang muncul di pikiran Anda, ya, yang membuat Anda tuh menjadi berpikir kembali saat melakukan sesuatu hal, ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa saya bisa gitu ya, apa saya bisa paham gitu ya, apa saya bisa bersaing, apa saya mampu, semua pikiran-pikiran itu muncul, ya. Nah, makanya saya ingin menjelaskan ada 2 tips yang menurut saya akan membantu untuk Anda karena saya menjalaninya. Saya tahu betapa sulitnya mengatasi self doubt ini, terutama kalau Anda lagi terpuruk di bawah seperti yang saya alami saat itu, dan mungkin di situasi Anda saat ini juga ada yang mengalami seperti itu, ya. Nah, jadi gimana caranya? Caranya adalah Anda menciptakan kesuksesan kecil-kecil secara kontinu, ya. Banyak orang saat orang dia lagi agak di bawah, dia apa? Goalnya, wah saya mau income 500 juta, ditanya berapa sekarang income-nya? Belum ada. Waduh, itu terlalu jauh gitu kan. Anda nggak bisa nggak bisa mencapai itu kalau Anda belum mencapai yang kecil-kecilnya itu. Nah, itu akhirnya apa? Membuat kita tuh makin meragukan diri kita sendiri, akhirnya kita nggak lakukan apapun. Makanya, kalau saya di training yang saya lakukan, di training ke orang-orang yang baru mulai bisnis online, saya ngomong adalah goalnya jangan yang gede-gede dulu, yang kecil dulu, dapat penjualan pertama dulu. Kalau Anda dapat penjualan pertama, itu kesuksesan yang perlu Anda appreciate, Anda hargai. Kenapa? Karena satu hal akan membawa satu penjualan berikutnya, berikutnya, maka Anda akan bisa melihat Anda makin tumbuh, makin percaya diri, makin yakin dengan diri Anda. Jadi jangan remehkan kesuksesan kecil yang Anda capai, ya. Jangan ragu, jangan hanya melihat, wah, kalau masih kecil sih nggak ada apa-apanya, nggak penting gitu ya, yang gede-gede aja. Aduh, justru keliru gitu. Anda justru harus melihat kesalahan kecil-kecil ini karena itulah yang bangun Anda punya keyakinan dan self doubt Anda. Gitu. Nah, tiap kali Anda dapat small win, celebrate ya. Celebrate-nya nggak usah yang gede-gede ya, nggak usah langsung, wah, dapat penjualan satu barang di Tokopedia, untung 50.000, kebun kafe gitu, makan habis dong gitu ya. Jangan gitu. Jadi celebrate tapi small win. Anda bisa makan dengan
lakukan hal-hal yang Anda sukai bersama keluarga Anda. Celebrate ya. Anda buat ciptakan feeling bahwa I achieve ya, I achieve something gitu. I achieve a win gitu. Jadi itu penting untuk di-celebrate. Dengan cara seperti itulah Anda akan bisa merubah pikiran-pikiran I can't do it jadi I can do it. Ya, dari saya nggak bisa melakukannya jadi saya bisa melakukannya. Caranya seperti itu. Itu yang saya lakukan. Ya, menciptakan sesuatu kecil, akhirnya bertumbuh terus. Ya. Nah, tips berikutnya adalah evaluasi roadmap Anda, peta Anda secara berkala. Jangan sampai Anda sudah mau tahu sudah tujuan titik B, tapi Anda nggak evaluasi, akhirnya nyasar, Anda nggak tahu gitu. Anda harus selalu lihat kayak Google Map gitu kan. Anda salah jalan, dia ngarahkan, harus belok sana, balik nih, U-turn nih, U-turn. Jadi kita balik lagi. Jadi kita harus evaluasi. Dalam melakukan perjalanan mencapai tujuan Anda harus pastikan Anda punya fleksibel, mapnya itu fleksibel. Oh ternyata kayak gini nggak bisa ya. Oh berarti harus lewat ini. Oh ini jalannya buntu nih. Saya harus lewat yang ini. Tapi tetap tujuannya tercapai. Harus dievaluasi. Ya, oke. Kira-kira itu adalah nomor 7. Saya kasih summary aja sebelum nanti saya balikin ke Pak Hema ya. Jadi 7 mindset itu adalah yang pertama adalah pilih fokus pikiran Anda dengan bijak. Kedua, miliki perasaan bersyukur. Ya. Ketiga, miliki pola pikir berkelimpahan atau abundance. Dan keempat adalah hancurkan mental block atau hambatan mental Anda. Ya. Buat tujuan yang beragar bermakna. Keenam, riset dan buat petanya. 7, jalani prosesnya sama evaluasi secara berkala. Ya. Detailnya saya kembali, saya bilang ini nanti Anda bisa download aja di sini, Anda bisa baca. Ya. Oke. Kira-kira itu Pak Hema yang bisa saya sharingkan. Oke. Terima kasih Pak Soekarto, dan bagaimana teman-teman, apakah sudah banyak manfaat yang sudah diterima ini? Bisa kasih komen. Oke, dari Christopher ya, terima kasih. Ya, oke. Jadi ini bagi teman-teman yang mau tanya, ini mumpung ada kesempatan ya, dan waktu kita juga tidak terlalu banyak, maka silakan Anda bisa ketikkan pertanyaannya atau langsung mau dengan cara raise hand ya, sehingga langsung bisa dijawab. Iya Pak Hema? Iya. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Pak Hema mau sharing screen? Iya. Oke. Saya stop dulu share-nya. Pak Hema mau share screen, boleh silakan. Ya, ini ada beberapa pertanyaan Pak Soekarto dari Pak Hasman. Bagaimana kita untuk setting penjualan online yang sifatnya partai? Itu yang karena selama saya lihat online semua eceran. Itu dari Pak Hasman. Oke, Pak Hasman. Oke, mungkin juga bisa diinfo Pak Hema kalau mau yang nanya langsung pakai suara juga boleh tuh. Iya. Nggak harus lewat komen. Ya. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya dengan langsung melalui suara, bisa raise hand dulu ya. Bisa. Oke, sambil itu saya jawab dulu ya Pak Hasman ya. Oke. Jadi bagaimana kita untuk setting penjualan online? Jadi pertanyaannya di luar topik yang dibahas ini, tapi nggak apa-apa, saya jawab aja. Oke, jadi orang melihat banyak online itu untuk penjualan secara eceran gitu ya. Yang mana itu betul, ada betulnya gitu ya, mayoritas banyak seperti itu. Tetapi tidak semua seperti itu. Justru banyak sekali, saya ada klien yang justru menggunakan online itu untuk
distribusi untuk grosirnya. Jadi dia justru saya bantu dia untuk membuat jaringan reseller ke seluruh Indonesia gitu ya. Jadi apakah dengan caranya bagaimana tentu tidak seperti umumnya orang-orang gitu kan. Jadi kayak misalkan Anda masuk ke Tokopedia, masuk ke marketplace kayak gitu-gitu, tentu itu di situ banyak eceran. Walaupun sebenarnya juga banyak orang yang kulaan di sana sebenarnya. Kalau Anda harganya bersaing, Anda bisa gitu. Tetapi intinya adalah tidak selalu online itu untuk eceran. Bisa untuk partai, cuma caranya memang tentu agak berbeda gitu. Ya. Oke. Oke, ada kelanjutannya dengan Pak Didik Tanusi. Didik Tanusi, apakah mungkin mental block adalah pertanda bahwa ini adalah karir yang tidak tepat untuk dijalani? Karena di e-book dikatakan memilih jenis usaha atau karir yang tidak tepat bisa membuat Anda menghabiskan banyak waktu sekali. Menghabiskan banyak sekali waktu, uang, dan energi. Ya. Dari Didik Tanusi. Ya, jadi memang di e-book saya ada nulis seperti itu. Jadi memilih jenis usaha atau karir yang nggak tepat itu memang bisa membuat Anda menghabiskan banyak sekali waktu, uang, dan energi. Dan saya pribadi juga seperti itu. Saya yakin juga banyak orang juga seperti itu. Nah, makanya kriteria dalam memilih sebuah karir atau bisnis yang tepat bagi Anda, kadang-kadang Anda perlu punya kriterianya. Nah, tadi saya ada sharing beberapa kriterianya, seperti kayak don't follow the money gitu ya, jangan cuma karena masuk suatu bidang karena uangnya saja, tapi tapi karena Anda tertarik, Anda suka dengan hal seperti yang terlibat dengan hal-hal yang saya di bidang training, ke coaching dan di bisnis online itu karena saya menyukai dua hal ya. Saya menyukai teknologi, ya, saya memang sangat passion dengan teknologi sejak dulu ya. Terus kedua adalah saya memang suka ngajar, saya suka membimbing orang, saya suka membantu orang untuk berhasil. Itu saya memang itu. Jadi kombinasi dua itu membuat saya akhirnya di bidang ini mayoritas adalah karena itu. Nah, apakah punya mental block itu pertanda bahwa itu karir yang nggak tepat untuk dijalani? Bisa ya, bisa enggak sebenarnya, Pak Didi ya. Karena apa? Karena kadang-kadang pikiran kita tuh nggak bisa bedakan antara apakah kita ini sebenarnya punya hambatan-hambatan mental yang kita ulang-ulangi sehingga itu menghambat kita, atau sebenarnya ini sesuatu yang tinggal kita hadapi aja terus-menerus, akhirnya itu jebol juga mental block-nya. Ya. Kalau Anda tiap kali menghadapi sebuah mental block, Anda merasa bahwa ini adalah sebuah bisnis yang tidak tepat atau yang tepat, saya yakin Anda akan harus ganti banyak sekali. Karena orang yang punya mental block, dia nyoba bisnis apapun, dia akan terhambat terus gitu ya, akan terhambat terus. Jadi menurut saya bisa ya, bisa enggak. Saya kasih contoh kejadian di mana saya waktu terjun ke bisnis online internet marketing itu nggak mulus prosesnya, ya. Saya baru mengalami progres positifnya setelah percobaan yang ketiga kali. Yang pertama tuh sebelum tahun 2000. Saya cuma belajar, wah ini kayaknya kok kayak agak gimana ya. Jadi saya skip gitu. Saya lupakan gitu. Tahun 2005 saya mulai mempelajari lagi gitu. Tapi saya nggak lakuin apa-apa. Akhirnya saya coba, waduh ini kayak rumit. Akhirnya saya lepas lagi. Saya akhirnya yang ketiga kali, saya baru benar-benar kayak apa ya, punya tekad gitu ya, kayak punya tekad. Saya merasa jembatannya ini dibakar, kan apa, nggak ada pilihan lain. Saat itu saya merasa saya nggak punya jalan lain. Jadi saya bilang, ini saya harus make it work. Saya harus make it work, saya harus membuat ini jadi berjalan, ya apa caranya gitu. Waktu sebelumnya opsinya terlalu banyak, punya pilihan banyak gitu. Jadi nggak ada yang diseriusin gitu. Tapi begitu sudah ini, akhirnya baru jalan. Jadi kalau saya ngomong, apakah orang kalau pertama kali muncul mental block itu anggap bukan karya yang tepat, kadang-kadang nggak benar gitu. Kadang-kadang cuma karena tekadnya belum kuat gitu. Kadang-kadang Anda belum mencari membuat sebuah komitmen yang besar untuk membuat make it work gitu. Ya, itu kira-kira yang saya bisa jawab ke Pak Didi ya. Semoga itu bisa memberikan sebuah sedikit insight gitu ya. Ya. Terus kemudian ini ada yang raise hand ini.
Pak Oh Soekarno. iya, ya boleh. Ya, kita kasih yang raise hand nih. Mic-nya dinyalain ya. Oke, sudah kunyalakan. Sudah nyala, Saudara Ciradamo Anwar bisa bertanya. Ya, nggak kedengeran. Apa mic-nya sudah nyala ya? Sudah kelihatan nggak merah? Selamat malam. Selamat malam. Oh ya kok, aku mau tanya agak luar dari topik kok. Yang soal kalau kita di sini kan main FB Ads sama IG Ads toh kok. Terus kalau Ya. kita kan main dropship. Terus kalau untuk datangkan traffic dari Facebook sama Instagram itu gimana? Sedangkan kalau umpama datangkan traffic, sedangkan produknya kita itu lebih mahal. Otomatis Sorry, bisa lebih pelan. Jadi Anda sudah pakai Facebook dan IG Ads. Iya. Oke. Terus kita buat datangkan traffic ke tokonya kita yang di Shopee contohnya. Oke. Dari Facebook sama IG Anda lempar ke Shopee Anda. Oke. Sedangkan Shopee itu kan produknya kita itu kalau dropship itu kan banyak yang jualan kok. Ya. Harganya itu saingan. Ya. Terus itu gimana kok untuk solusinya itu? Soalnya kan aku udah ikut beberapa WS, banyak yang ditinggal kok. Kayak umpama dijamin-jamin, habis itu ditinggal, dibilang nanti dibimbing, tiba-tiba udah ditinggal, hilang, nggak tahu kemana itu ininya, goalnya. Oke. Ya, Pak, panggilannya apa sih ini panggilannya? Panggilannya apa? Oi kok. Oi. Ya. Oi, oke. Jadi gini, Oi. Saya sebenarnya nggak pernah rekomen ke alumni atau ke murid saya ataupun ke ini untuk drive traffic dari Facebook dan Instagram Ads lempar langsung ke marketplace, itu saya nggak rekomen. Kenapa? Karena Anda lose itu sebenarnya. Anda lose-nya itu beberapa kali. Yang pertama adalah Anda melempar traffic ke sesuatu yang Anda nggak bisa ukur. Ya, Anda bisa ukur kenapa? Begitu sudah lempar ke Shopee, orang itu ke tempat lain juga Anda nggak tahu juga sebenarnya kan. Jadi sebenarnya itu Anda lost kontrolnya gitu. Nah, hal yang saya lebih anjurin adalah Anda lempar traffic dari social media ads itu ke halaman website Anda dulu, kasih landing page dulu, nanti jelasin, kasih dia sebuah pengantar untuk istilahnya meyakinkan dia bahwa beli dari Anda adalah kenapa yang terbaik, kenapa, kasih dia benefit, selling benefitnya, kelebihan Anda itu apa, baru nanti kasih tombol kalau dia mau WA langsung belinya lewat WA silakan, tapi dia kalau mau beli dari Shopee ya dia klik dari Shopee, dia masuk ke Shopee-nya Anda. Jadi caranya itu seperti itu. Akhirnya apa? Anda bisa meyakinkan orang dengan lebih baik daripada lempar ke Shopee langsung yang Anda nggak punya kontrol. Terus kedua adalah Anda jadi dapat pixelnya. Kalau Anda pernah pakai Facebook Ads sama IG Ads kan Anda tak pernah dengar yang konsepnya namanya pixel? Iya kok. Ya, jadi Anda bisa kumpulin pixel itu supaya Anda nanti untuk retargetannya yang lebih baik. Pada intinya adalah kalau Anda posisinya kalau sebagai reseller dengan dropship, terus juga jualan ini di marketplace, Anda sebenarnya membuat suatu situasi yang sebenarnya Anda tuh posisinya itu lemah gitu. Kenapa? Ya karena di marketplace itu orang persaingan harga luar biasa gitu kan. Nah, padahal orang kalau di sosial media itu sebenarnya bukan orang yang price sensitif. Di sosial media orangnya itu bukan price sensitif. Tapi di marketplace orangnya itu price sensitif. Jadi sebenarnya orang dari sosial media lebih baik Anda layani jadi customer langsung dibanding Anda lempar langsung ke marketplace. Walaupun produk sendiri juga begitu kok. Kan kita bikin juga brand sendiri itu harus pakai landing page juga dulu. Iya, saya selalu, karena apa? Kita kontrolnya di kita. Artinya kita kalau datang ke kita bisa lihat orang itu ngeklik tombol yang mana, kita kasih dia opsi. Dia mau beli di marketplace boleh, kalau dia nggak percaya dia bisa klik itu, tapi at least dia sudah kita kumpulin pixelnya. Kita sudah dapat orang-orang yang kita bisa jadikan retarget lagi.
retarget lagi. Kalau ya Anda pernah beriklan tahu lah kayak gitu ya. Iya. Konsep kayak gitu. Jadi skenarionya yang Anda harusnya diubah dulu. Jangan lakukan seperti itu. Pakai landing page, terus juga berusaha closingin dia tuh di dalam landing page-nya. Karena nature-nya orang di sosial media itu bukan price sensitive. Nature-nya. Ayo, aku mau tanya lagi. Boleh? Ya. Jadi konsultasi Ya. online boleh ya Pak Hema ini ya? Oke, boleh. Jadi, Pak Oi. Di sini kan kalau umpama yang produk kosmetiko yang dropship itu kok, itu kan udah lumayan ada sekitar 1.000 yang belinya. Jadi udah ada datanya itu kok. Itu bisa kita pakai datanya kayak nomor telepon. Oh, sangat bisa. Itu harus dilakukan. Terus harus dilakukan. Tembaknya di landing page dulu ya. Iya, jadi buat custom audience-nya dibuat apa? Ya ini bahasa planet bagi yang lain-lain dengar mungkin ini kayak bahasa planet ngomong apa ini ya. Jadi dibuat audience khusus gitu ya. Upload itu upaya bisa di retarget kembali dengan produk yang lain. Anda bisa buat look-alike audience-nya supaya Anda bisa dapat orang-orang yang lebih berkualitas gitu. Jadi kalau Anda sudah punya asetnya seperti itu sangat baik. Coba Anda nanti gini, saya ada buat seminar tentang itu, rekamannya ada di YouTube channelnya saya. Anda coba Pak Oi ini nanti masuk ke saya punya YouTube channel Sukarto Sujono. Itu saya ada bahas tentang topik seperti ini di bulan April kalau nggak salah, atau awal Mei ya, saya lupa. Nanti lihat aja. Itu ada rekamannya dan saya bahas tentang bagaimana memanfaatkan aset berharga seperti punya customer sudah banyak kayak gitu. Oke deh, Ko. Ya, oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, Ko. Namo Buddhaya. Terima kasih, Namo Buddhaya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Muninda ini, Pak Sukarto. Ya. Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri sehingga tidak terjadi mental block? Karena banyak saran dan pendapat dari orang tua atau orang lain yang membuat pikiran jadi berat, sehingga timbul mental block saat hendak melakukan suatu usaha untuk capai tujuan tersebut. Ya. Oke. Ya, jadi istilahnya mau melakukan sesuatu yang diinginkan tapi tidak didukung oleh orang-orang terdekatnya gitu ya kali ya. Jadi sehingga itu menjadi sebuah mental block. Mau pakai piston. Oke. Jadi gini Muninda, memang itu suatu situasi yang nggak ideal ya. Yang ideal tentu aja adalah kita mau melakukan sesuatu yang kita rasa berharga dan orang-orang di sekitar kita mendukung kita. Itu adalah kondisi ideal. Tapi dalam kehidupan kadang-kadang kondisi ideal itu tidak selalu terjadi gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Satu hal prinsip yang saya yakini dari dulu adalah kita nggak bisa ngubah orang lain. Ya, kita nggak bisa ngubah orang lain, kita nggak bisa mengubah cara berpikir orang lain. Yang bisa kita kontrol atau kita ubah adalah diri kita sendiri. Nah, sehingga menurut saya adalah lebih baik Anda melakukan ya, tunjukkan ya, artinya tunjukkan progres positif yang Anda dapatkan, maka orang lain biasanya akan mendukung. Sebagai contoh, saya sebenarnya di dunia bisnis online waktu awal-awal saya melakukan kan nggak langsung mulus kayak gitu. Orang-orang terdekat saya juga merasa itu wasting time gitu ya, wasting time, itu wasting money. Lebih baik mungkin kerjain sesuatu yang lebih nyata, bukan sesuatu yang online yang nggak kelihatan kayak gitu-gitu kan. Apalagi saya waktu itu mulainya dari menjual barang yang ada di Amerika gitu kan. Udah barangnya aja nggak lihat gitu kan, based on commission, affiliate marketing namanya, lebih sulit lagi gitu. Tapi pokoknya saya konsisten aja dan saya akhirnya nunjukin hasil pertama, hasil kedua yang didapat dan akhirnya dukungan itu dapat ya. Jadi gitu caranya Muninda. Menurut saya adalah seperti itu. Tunjukin progres positifnya. Oke, jadi menunjukkan bukti gitu ya Pak Sukarto ya? Ya, betul. Supaya orang yakin dan akhirnya balik mendukung kita gitu ya? Iya, betul. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Vito. Saya baca di buku Anda bahwa Anda menulis jurnal. Bagaimana cara agar kita bisa menggunakan jurnal ini secara efektif untuk membantu kita dalam menghadapi krisis dalam kehidupan kita ini? Oke, good question ya.
Jadi Christopher, kalau boleh tahu, apakah sudah nulis jurnal atau belum? Sudah nulis jurnalnya, mau tanya bagaimana menggunakannya, atau gimana? Mungkin bisa. Oh, sempat. Pernah berarti ya. Oke. Jadi menulis jurnal itu adalah sesuatu yang saya lakukan secara rutin, ya. Dan itu manfaatnya itu bagi saya besar sekali. Kenapa? Karena itu sebenarnya nulis jurnal itu oke, bagi Anda yang belum paham nulis jurnal itu apa maksudnya. Nulis jurnal itu bukan nulis diary, ya. Nulis diary, tapi saya biasanya cuma nulis 3 poin, ya. Jadi apa yang terjadi apa yang terjadi, apa yang saya bisa pelajari dari ini, terus apa yang akan saya lakukan. Saya cuma nulis 3 poin itu. Jadi saya bukan nulis semua kejadian dalam kehidupan saya satu hari itu, saya nulis ya lama banget dan nulisnya. Saya cuma ada kejadian apa yang menarik, kedua saya apa yang saya bisa pelajari dari situ. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau kejadian kita tuh kayak setiap hari kita banyak sekali kan yang terjadi ya, ini itu. Saking kita tuh saking sibuknya kadang-kadang akhirnya sampai nggak bisa ngamati sebenarnya apa yang terjadi gitu. Kita kadang-kadang nggak sempet untuk menganalisa apa yang terjadi. Nah, makanya saya menulis jurnal itu tujuannya untuk itu. Saya sebenarnya juga belajar dari orang lain, seorang expert di luar negeri yang dia ngajari untuk nulis jurnal. Dan itu menjadi hal yang saya coba lakukan dan itu ternyata bermanfaat. Bermanfaatnya gimana? Bermanfaatnya adalah pada saat saya menulis itu, saya mulai bisa mengamati pikiran saya dengan lebih baik. Oh iya ya pelajarannya, oh iya ya kalau kayak gitu berarti lain kali kayak saya harusnya kayak gini ya. Jadi saya waktu mengetikkan itu saya jadi apa ya, kayak kita slowing down our mind gitu ya. Jadi kita kayak mempelankan pikiran kita karena kita kan waktu itu ngetik gitu ya. Saya ngetik gitu. Jadi saya oh iya ya kayak gitu. Oh berarti lain kali yang lebih baik adalah kayak gini. Oh next time saya harus gini. Jadi saya bisa mencerna apa yang terjadi itu dengan ini. Dan waktu itu akhirnya kalau harus ditulis terus-menerus, kadang-kadang kita bisa balik lihat lagi memori kita beberapa bulan, berapa 1-2 tahun yang lalu itu berharga banget. Ya, saya bisa melihat progres yang terjadi itu luar biasa gitu. Jadi itu kadang-kadang karena kita nulis, kita jadi kayak nancep gitu ya. Dari banding kalau kita setiap hari itu cuma terus kejadiannya dari pagi sampai sore terus selesai, tidur malam, pulang malam, tidur, besok lagi mulai lagi, saking nggak pernah stop, akhirnya kita tuh sampai sudah nggak bisa mengamati apa yang sebenarnya pelajaran yang kita bisa dapatkan setiap hari itu sebenarnya apa. Ya, kira-kira itu ya Christopher yang bisa saya jelaskan. Oke, jadi ada 3 catatan yang perlu dilakukan dalam jurnal ya Pak Soekarto. Iya, betul. Jadi eventnya, peristiwanya yang mungkin paling menarik dari sekian banyak peristiwa. Betul. Kemudian pelajaran berharganya apa dari peristiwa tersebut dan apa yang akan dilakukan dari pelajaran berharga itu ya. Betul. Oke, very good. Ini masih ada pertanyaan lagi dari lanjutan dari Christopher ini, Pak Soekarto. Saya langsung bacakan aja ya. Apa yang terjadi, yang bisa dipelajari, yang bisa dilakukan? Bisa itu maksudnya di komentar. Oke, komentar ya. Dia menyimpulkan seperti Pak Heman tadi ngomong. Ya. Oke, kita masih ada kesempatan, masih punya kesempatan untuk bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kayaknya udah habis ya pertanyaannya. Pertanyaan sudah habis. Ya, sambil mungkin masih ada yang berpikir-pikir mau tanya apa begitu ya. Nah, saya cuma mau sharing nih buat teman-teman tentang lebih dalam tentang pribadi Pak Soekarto. Kebetulan saya kenal bisa dikatakan cukup lama beliau ini, dan saya tahu persis kejadian yang beliau alami yang tadi diceritakan memang betul, sehingga walaupun secara usia Pak Soekarto ini usianya jauh di bawah saya, adik saya gitu ya, tapi saya sangat respect, saya sangat salut, dan saya ngangkat beliau ini sebagai guru. Kenapa? Karena saya menganggap guru itu karena beliau bagaimana caranya bisa
bertahan, kemudian bangkit dari keterpurukan itu luar biasa. Bagi saya inilah orang-orang yang luar biasa, yang bagi saya juga saya patut angkat sebagai seorang guru. Jadi sampai sekarang pun saya banyak belajar kepada Pak Soekarto. Jadi bagi teman-teman di sini, manfaatkan kesempatan ini. Jadi ini situasi yang mirip-mirip beberapa belas tahun yang lalu, ya, pada saat Indonesia mengalami problem tahun 98, banyak orang lagi mengalami krisis, sama seperti sekarang ini juga banyak, sehingga bagaimana caranya bukan saja kita bertahan, tapi kita bisa bangkit. Nah ini mumpung langsung dengan narasumber yang kompeten ini. Oke, terima kasih Pak Hema atas itu sharingnya. Ya. Saya juga sama-sama belajar juga nih sama Pak Hema juga. Jadi, aspek yang berbeda gitu ya. Pada intinya kita belajar lah ya, sama-sama kita belajar dari setiap orang lah ya. Jangan pernah jangan pernah selesai lah ya gitu ya. Terutama kalau muda-mudi ya, muda-mudi Damajaya gini, wah lulus itu bukan tanda finishnya belajar, justru startnya ya. Justru saya selalu ngasih tahu anak saya, ingat-ingat ya, kalau lulus itu bukan artinya finish belajar, justru harus start belajarnya itu justru pada saat itu gitu. Kenapa ya? Karena ya mindsetnya banyak orang kadang-kadang keliru ya. Saat ini saya lihat justru banyak sekali orang-orang tuh harus belajar dari berbagai bidang ilmu lebih banyak daripada zaman sebelumnya gitu ya. Kalau sekarang ini orang tuh nggak cukup cuma belajar satu hal, tuh nggak bisa. Ya, dia harus belajar banyak hal karena ya perubahan cepat lah ya. Zaman sekarang perubahan cepat. Apa yang kita pelajari di sekolahan kuliah akan absolut dalam waktu 1, 2, 3 tahun saja. Ya, jadi penting untuk Anda terus belajar. Oke, mungkin ya. Bu Lena mau nanya. Ada yang mau tanya ini? Oke, silakan. Boleh langsung ya? Iya. Ini juga belajar. Gini, kalau untuk yang pemula sekali nggak pernah kerja online ya, karena saya juga kerja di toko manual gitu. Iya. Ada yang sudah maksudnya ngasih masukan juga, ini sekarang udah zamannya online loh, kamu kok nggak online gini, ketinggalan gini-gini. Tapi orang kalau mau mulai sesuatu itu kan sulit sekali gitu ya. Yes. Nah, ada yang bilang, sudah pokoknya langsung aja, langsung kerjakan dulu. Maksudnya langsung jalan gitu. Nah, tapi saya ini orangnya itu merasa kalau nggak ditata dari awal itu nanti pas, maksudnya istilahnya kayak kececeran di belakang gitu loh. Yang betul itu kan kayak tadi kan ada roadmap ya. Ya. Ada petanya. Jadi kan kayak harus ditata dulu. Jadi ini yang pertanyaan saya tuh, apakah memang harus ditata dulu supaya nanti akhirnya tuh nggak keteteran, atau maksudnya gini, awal mungkin masih nggak banyak transaksi atau apa itu kan masih gampang bisa di-handle. Tapi kalau lama-lama misalnya berkembang, terus tengah jalan berkembang, terus waduh mau ngubah sistemnya, mau apanya dirubah itu kesulitan apa enggak gitu. Terus yang orang sarankan, sudah enggak usah kakek dipikir, pokoknya jalan aja, langsung jalan. Pokoknya gerak cepat. Itu apakah betul gitu loh? Ya. Oke. Ya, saya jawab ya. Ya. Itu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan, dan mungkin jenis pertanyaannya itu cocoknya itu slide-nya itu yang ini. Oke. Ya, ini ya. Nah, jadi saya dari banyak ribuan alumni ya yang pernah ikut itu, saya memang melihat ada 2 kelompok orang ya. Ada kelompok orang itu yang tipenya itu
Begitu kasih tujuan itu, ya langsung dia jalan, dia langsung lari ke sana, nyasar-nyasar, kebablas sana ke situ, itu dia sambil jalan sambil dia mikirin jalan keluarnya, ya. Orang-orang tipe-tipe yang memang mungkin lebih kayak kolerik gitu ya. Kalau Bu Lena kan lebih kayak melankolis gitu ya. Melankolis kan lebih maunya itu tertata, harus jelas, semua itu harus clear baru berjalan gitu ya. Nah, orang-orang yang langsung action taker itu kalau saya bisa katakan adalah dia cepat jalannya gitu ya. Tapi dia nyasar-nyasar sana sini. Mungkin ke arah sana, mestinya harus lewat sini, dia enggak ke sini, tapi dia nyasar sana. Panah saya kelihatan enggak ini panahnya? Kelihatan. Kelihatan ya. Dia nyasar sana sini nih. Oh iya tujuannya sana. Oh dia belok sini, dia sini ini. Terus dia nyasar lagi ke sini. Tapi dia bergerak terus, bergerak. Jadi dia sering nyasar. Selama dia tidak kehabisan energi dan kehabisan uang dan kehabisan ini, dia akan sampai juga tujuan pada akhirnya. Ya, itu orang yang seperti itu. Nah, orang kelompok kedua yang aku lihat dari polanya dari murid-muridnya adalah ada ekstrim di ujung satunya. Ekstrim di ujung satunya adalah dia benar-benar mau tahu setiap belokan yang ada. Dia mau tahu semua. Dia mau tahu lampu merahnya nanti berapa lama, lewat berapa. Dia akan menentukan karena dia mau persis tahu exactly plan-nya sampai ke tujuan itu caranya itu lagi gimana. Sayangnya adalah orang-orang yang tipe kayak gini itu jarang sekali sampai tujuan. Kenapa? Karena dia paralysis analisis saya bilang. Saya bilang jangan sampai terjebak kayak namanya paralysis analisis. Artinya orang kebanyakan analisa sampai akhirnya dia paralysis. Akhirnya dia tidak bisa bergerak. Ya, boleh kita memplanning itu boleh riset, tapi jangan terlalu ekstrim saya bilang. Karena apa? Kadang-kadang waktu kita berjalan kita tuh nggak bisa tahu persis belokan-belokannya itu persis nggak tahu. Kalau di bisnis itu nggak bisa. Kita nggak bisa tahu persis. Kadang-kadang kita harus sambil jalani sambil ini. Nah, saya tipe yang di tengah-tengah. Kita kalau di ini kan jalan tengah ya. Nah, jalan tengah. Nah, jalan tengah adalah kita buat rutenya, ya, kita buat riset, kita buat rutenya, tapi kita harus tidak perlu tahu sampai persis semuanya, kita jalan aja, sambil kita perbaiki, sambil beresin yang itu. Jadi itu menurut saya adalah yang paling ideal. Sehingga kita tidak terlalu menghabiskan banyak sekali waktu, energi dan segala macam sampai kesasar terlalu jauh sampai habis energi, bahan bakar sampai habis, tapi kita juga tidak sampai harus tahu setiap belokannya sampai sehingga akhirnya kita sambil jalan sambil kesasar berbaiki sedikit-sedikit tuh masih bisa karena kita ada peta yang kurang lebih. Dan itu memang kenyataannya seperti itu. Di bisnis online, di bisnis apapun menurut saya seperti itu. Nah, langkah pertamanya tentu adalah harus tahu tuh langkah pertamanya apa. Yang paling mudah apa nih buat Lena gitu ya. Saya tahu sedikit tentang bisnisnya sudah ada bisnis kayak gini nih. Kalau menurut saya adalah halo. Ya. Oke. Saran saya adalah langkah pertama menurut saya yang paling gampang adalah masuk ke marketplace. Masuk ke marketplace. Tokopedia, Shopee adalah yang paling besar dua itu. Layani cuma untuk jangkauan Jawa Timur karena barang-barangnya barang-barang besar. Ya, barang-barang rumah tangga, barang apa itu besar. Volume mungkin. Ya, mungkin cover yang Jawa Timur dulu. Gampang kok, nggak terlalu sesulit itu. Sambil jalan, sambil diperbaiki, nanti baru punya website, baru punya apa. Cari yang simple dulu. Ciptakan quick win-nya dulu. Nah, marketplace itu dapat quick win-nya gampang. Small win-nya itu gampang. Tanya lagi ya. Ya. Itu kan di Google Map itu kan tak kasih ini lokasi toko saya gitu ya. Ya. Nah, terus di situ kan ada fasilitasnya kan Google Business ya. Oh, ini ceritanya sudah ke website berarti? Ya, aku nggak ngerti. Pokoknya aku tuh ngasih tanda. Oh, oke. Toko. Lokasinya begini. Google My Business. Terus dapat email, ini bisa dikembangkan. Maksudnya ada Google Business, gini. Yeah. Bisa diisi website, gini. Yeah. Nah, kalau tadi geraknya ke marketplace dulu, baru ke website ya. Ya. Berarti itu nggak usah dikerjakan dulu websitenya. Nggak usah dulu. Masuk ke marketplace dulu. Masuk marketplace itu di sana orangnya sudah banyak dan regional itu dapat customer itu juga
nggak terlalu sulit gitu. Nggak semua orang akan beli dari Jakarta tuh nggak. Kalau misalnya ada barang yang dia butuhkan dan itu ada di kota sekitarnya dia akan beli dari orang kota sekitarnya kok. Karena ongkos kirim kan. Ongkos kirim. Jadi itu makanya itu salah satu hal yang saya sarankan kalau orang yang punya bisnis offline, paling gampang marketplace dulu. Nanti habis itu baru pikirkan buat website sambil jalan, sambil ini satu persatu ditentuin, diperbaikin. Ya. Dan semua panduannya sudah ada semua kok, Bu Lena. Jadi nggak terlalu sampai gimana lah. Maksudnya kalau untuk marketplace itu semua panduannya ada. Cuma trik-triknya jelas ada, ya. Trik-triknya ada. Makanya tim saya juga lagi prepare untuk membuat course-nya untuk marketplace itu karena memang kita dapat pertanyaan banyak juga dari orang-orang, dari klien, dari ini yang mereka ternyata kebingungan waktu masuk ke ini, ternyata bingung ya. Nah, kita memang melihat bahwa memang ada problem di situ. Nah, tim saya lagi dalam proses pembuatan course-nya untuk spesifik untuk gimana sih jadi top seller di marketplace itu gimana sih. Nah, itu mereka lagi buat. Karena tapi belajar sendiri pun enggak sesulit sampai gimana tuh enggak. Ya. Oke. Oh, ada lagi siapa nih angkat tangan nih? Yanto dan Leni. Okay. Itu pertanyaannya berat ini. Enggak lah. Iya. Pak Soekarto, tadi kan saya lihat yang peta kesuksesan. Ada yang tadi kan diceritain, ada yang gerak sana, gerak sini, sampai ya walaupun nyasar sana, nyasar sini sampai tujuan. Ada yang betul-betul detailnya. Yang saya rasakan ini kadang-kadang gini, kadang-kadang itu kenceng jalannya, tapi setelah terlalu kenceng, sampai tengah-tengah saya lebih dulu. Nggak mungkin bisa lagi, soalnya kok apa segampang itu tak dapet. Jadi dilema gitu loh. Nanti satu sisi dia akan ngomong lagi loh, iku memang waktunya kamu, iku memang rezekimu ambilan. Tapi nanti satu sisi lagi, masa sih segampang itu dapat sesuatu iku loh. Jadi akhirnya kadang-kadang itu bergulat sendiri itu sampai akhirnya stagnan. Nah, walaupun dia nanti stagnan akan lagi ya tinggal lihat pergulatan itu mana yang menang gitu. Jadi itu butuh waktu untuk bergulat dulu gitu loh. Oke. Jadi kalau saya nggak salah, jadi maksudnya adalah kadang-kadang sudah kenceng jalannya, apa-apa sudah mulai kayaknya sudah mulai ada hasilnya, tapi akhirnya malah ragu sendiri gitu. Dari ada satu sisi bagiannya ada ragu sendiri, kok segampang itu gitu. Iya. Jadi kayak mensabotase gitu ya. Ya, oke. Ya, itu menurutku kayak memang itu kayak mental block mungkin ya, tapi tidak sebenarnya. Kita kalau Pak Hema nanti mungkin bisa lebih jelaskan istilahnya apa. Jadi kayak kitanya other mind-nya itu sebenarnya kayak mau ngerem gitu, Itu menurutku kalau di saya itu hal itu dulu sering muncul pikiran kayak gitu. Jadi pada saat sesuatu yang good things happen, ada satu suara dalam pikiran saya itu yang jangan-jangan itu cuma sementara, jangan-jangan itu cuma ini. Jadi ada suara yang kayak mau membuat saya itu jangan mudah percaya bahwa itu segitu baik gitu. Nah, tapi setelah saya memahami ini, saya tahu ya, ternyata itu sebuah part of mind yang menjaga egonya kita supaya jangan sampai nanti jatuh sakit. Yang tadi saya bilang, mental block. Itu ada satu bagian yang menjaga kita supaya jangan sampai kita itu disakiti egonya kalau sampai nanti gagal atau apa. Ya. Nah, itu memang itu yang berusaha menjaga kita supaya nggak sampai mencoba terlalu hal-hal yang di luar kita punya comfort zone. Itu selalu bagian ini yang berusaha melindungi kita. Tujuannya dia baik, melindungi kita, tapi sebenarnya dia mensabotase diri kita. Tujuannya supaya kita nanti nggak sakit. Nggak merasa tersakiti kalau misalnya sampai gagal kita jadi nanti sedih atau apa. Tapi hal-hal itu kadang-kadang menghambat kita. Ya. Nah, kalau sekarang suara itu sudah nggak ada di diriku. Jadi pada saat aku berjalan ternyata itu hasilnya cepat, aku mensyukuri. Nah, itu tak balik itu. Begitu sesuatu yang baik tak syukuri. Tak syukuri. Kenapa bersyukur? Bersyukur dengan ini. Artinya aku melatih bahwa aku itu berhak dapat sesuatu yang baik juga. Nggak ada yang salah kok dapat sesuatu yang baik dengan itu tuh nggak ada masalah.
dengan cara ya bersyukur seperti itu. Jadi istilahnya kayak mengizinkan diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Kadang-kadang karena program masa lalu atau apa, kadang-kadang itu bisa berusaha mensabotase diri kita karena dia nggak mau kita tuh sampai tersakiti. Gitu. Ya, tapi kalau sekarang tak balik. Pada sesuatu yang baik terjadi, aku bersyukur. Dengan bersyukur kita kayak apa ya, istilahnya membuat suara itu diem. Gitu. Ya, itu tips simple dari saya. Tapi kalau soal teori pikiran yang detail-detailnya, ya mungkin Coach Hema yang bisa jawab lah, gitu. Kira-kira gitu ya, Leni ya. Iya, makasih. Ya. Ya, saya boleh ikut sharing ini. Boleh, tentu aja boleh. Saya belajar juga. Jadi hal yang menarik dari Pak Soekarto menjelaskan bahwa kalau pilih bisnis itu jangan sekedar lihat uangnya atau lihat enaknya saja, karena hal itu bahkan bisa jadi itu jebakan gitu ya. Ini yang menarik memang Pak Soekarto. Jadi ini mungkin nyambung dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Leni, bahwa pelajaran yang saya tangkap dari Pak Soekarto hari ini adalah menentuk titik poin kita di mana dan kemudian kita itu mau kemana. Jadi kita sudah ada satu akhir dan kita juga punya start. Dan dari situlah kita bisa punya kemampuan untuk merencanakan apa yang harus kita perbuat agar supaya kita bisa nyampe di situ. Sehingga kalau itu yang kita lakukan, apabila ada bisnis-bisnis sampingan yang menggiurkan, selama bisnis itu mendukung tujuan akhir kita tadi itu, ya kita ambil. Tapi kalau tidak mendukung, terlalu ke sayap ke kanan, mungkin kita tidak perlu sampai harus menghabiskan banyak waktu untuk jebakan itu. Karena nanti kalau enggak, kita nggak nyampe-nyampe di tujuan tadi itu. Ya. Bagaimana menurut Pak Soekarto itu ya? Ya, itu betul Pak Hema. Jadi yang sulit menurut saya adalah bukan say yes to opportunity, tapi say no to opportunity. Kalau di saya yang paling sulit itu adalah itu. Say no to something yang ditawarkan menggiurkan, tapi saya harus say no karena saya tahu itu tidak bisa membawa saya ke itu. Itu lebih berat. Kalau opportunity, wah everywhere lah, datang dari segala arah. Jadi say yes itu gampang. Justru yang paling sulit menurut saya adalah say no to something itu yang susah. Ya, jadi ya seperti itu sih Pak Iman. Jadi ya kebanyakan orang overestimate kemampuan dirinya untuk menghandle semua hal yang dia inginkan. Itu nggak semudah itu. Ya, kadang-kadang kita harus milih gitu ya. Kita harus memilih. Nah, makanya kita kadang-kadang waktu memilih kalau nggak punya kriteria yang tepat, nggak punya sistem berpikir yang tepat, akhirnya kita akan terjebak ketarik ke sana kemari, habis energi, akhirnya nggak sampai ke tujuan akhir yang kita sebenarnya inginkan. Ya. Jadi tujuannya harus tentuin dulu lah intinya gitu. Tujuannya tentuin dulu, karena kalau enggak ya kita akan dibawa ke sana kemari oleh bis yang ayo masuk bis ini, ya kita langsung naik bis itu. Kemana nggak tahu, kita langsung naik aja. Nanti sampai mana ada lagi kernet bis yang lain, ayo naik sini, naik lagi, pindah lagi. Akhirnya apa? Nggak kemana-mana. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu tujuannya juga. Iya. Ya kalau kita nggak ada tujuan, ya kita akan mudah sekali say yes to everything, gitu. Dan itu akan menjadi apa? Ya akhirnya kita akan spend waktu banyak sekali, buang waktu banyak sekali. Ya. Yes. Oke.